Ada cerita bang, gue waktu itu ngambil plastik, gue masukin begini ya. Mungkin inian gue kan ada gula-gula di sini lengket-lengket ya. Mungkin berasat gue atau apa, gue udah jelas-jelas ngeliat tuh tangan nyodor begini bang. Nyodor ke plastik, gue masuk ke plastik. Jadi ini kan corong nih, plastik corong gue masukin plastik gini kan, ke corongnya. Jadi otomatis biar gulanya masuk kan. Iya. Tapi ini tangannya begini, belum gue masukin gula. Ada tangan masuk ke plastik gue sambil begini-gini. Ya. Pas gue gotong begini kan ujungnya gue tarik begini baru gue panggul. Gue panggul gini. Tali bang, tali pocong. Gue tarik, tali pocong lagi nyender di tembok begitu kan. Gue tarik, begini kan dia. Kayak gitu. Ada palanya? Iya palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan malam ini kita udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat beliau bekerja di salah satu pabrik di Pelumpang, Jakarta Utara. Sebelah gua udah ada Bang Samuel. Halo Bang. Halo. Aduh, apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nih Bang, lu kan kerja di pabrik ya jatuhnya ya? Iya pabrik. Pabrik itu kalau boleh tahu pabrik apa tuh Bang? Pabrik produksi bumbu-bumbu makanan kayak balado. Oke. Permicinan ya. Permicinan ya. Permicinan duniawi ini gitu. Itu di daerah Pelumpang ya Bang? Pelumpang. Ya? Oke. Itu lo kerja di situ tahun berapa Bang? Tahun 2021. Gitu. Berapa tahun itu? Saya kerja 5 bulan, 6 bulanan lah. Oh, gitu. 6 bulanan. Ya. Itu kontrak ya? Enggak kontrak. Gitu. Cuman pindah doang gitu. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu di situ lo kerja sebagai apa tuh Bang? Awal sih bagian packing, kedua merangkap bagian produksi gitu. Oke. Dan selama kerja situ banyak nih hal-hal mistis. Dari pas awal masuk seminggu baru kejadian mistis banyak. Oke, berarti ya hari-hari pertama enggak ya? Karena belum tahu apa-apa. Gitu. Berarti mulai seminggu ini? Mulai seminggu, karena ada kakak senior yang ceritain jadi saya masuklah gitu. Berarti di balik pabrik itu emang ada kejadian tragis ya? Di belakangnya itu pasti ada ini apa namanya cerita tragis. Pokoknya nanti bakal cerita di akhir. Cerita gimana? Tahan dulu Bang ya? Oke, siap. Nah sebelum cerita, seperti biasa nih gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Samuel di Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Samuel, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Samuel nih, gimana ceritanya Bang? Jadi awal masuk kerja itu di tahun 2021, tepatnya di Maret, pertengahan Maret lah. Oke. Jadi saya dimasukin sama abang saya sebagai produksi lah awalnya. Packing lah awalnya. Packing? Gitu. Ya packing. Karena bagian packing di sono kan keluar, pulang ke Banten gitu kan. Temannya kakak senior saya dulu sih gitu. Jadi saya masuk itu di hari Jumat, percis jam 8 pagi lah. Di awal-awal sih nggak ada hal-hal aneh karena kan saya baru masuk gitu, saya nyelesain tugas apapun yang saya bisa di packing, berarti itu bukan di bagian dalamnya, bagian luar karena urusan packing. Nah, setelah selang seminggu karena gula itu karyawannya keluar, jadi sisa saya berdua sama kakak senior saya ini. Waktu itu ada 3 karyawan, cuman yang satu ini ikut temennya kembali lagi ke Banten gitu. Jadi sisa saya sama kakak senior saya. Oke. Dan di situ kan bang saya sendiri selaku bos saya itu mau nargetin bulan Maret ini kisaran kita harus keluar barang itu 2 ton lebih. Tuh. Jadi dicecar target lah gitu. Jadi saya merangkap packing, merangkap ke produksi lah. Seninnya saya masuk lagi itu bagian produksi. 1 hari Senin sampai Rabu itu saya sih nggak ada kendala karena kan saya fokus kerja gitu. Di hari Rabu itu saya kembali masuk bagian produksi, sisa kami berdua nih Mbak.
Jadi pas awal masuk kan kita sebelum jam 8 kita ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Saya nanya soal pabrik ini gitu kan, sisi-sisinya itu apa aja, terus tugas-tugasnya gitu kan, bagian apa aja yang akan saya lakukan nantinya gitu kan. Selang secerita saya baliklah, udah ngobrol-ngobrol, baliklah ke ruang produksi karena bagi-bagi tugas. Abang senior saya ini, sebutlah si Mul namanya ya. Oke, Mul. Bang Mul ini bagian gula, giling gula. Saya bagian produksi. Produksinya itu bumbu balado dan lain-lain lah gitu. Pas jam 12 istirahat, kita ngobrol-ngobrol lagi di mes gitu kan. Mesnya dia, kalau saya pulang pergi gitu. Nggak sengaja dia ngucap cerita-cerita horor gitu bang. Jadi saya langsung ke connect lah ke dia gitu kan. Iya. Lo tahu nggak Dul gitu? Saya kan sering dipanggil Bedul gitu kan, karena saya tingkat saya kayak Bedul gitu. Saya diceritain sama dia, lo diproduksi jangan bengong ya gitu kan. Padahal saya di sebelumnya itu saya nggak pernah bengong gitu kan. Makanya saya langsung connect. Kalau saya sih gini bang ya. Kalau ada orang yang cerita tentang begitu, buat saya hati-hati was-was, jadi saya kayak parno gitu, ingat-ingat gitu. Malah parno sendiri? Ya, parno sendiri. Harusnya jangan ngomong kayak gitu. Lebih baik nggak tahu? Ya, lebih baik saya nggak tahu. Oke. Ya, karena udah telanjur tahu lah ya kan. Kenapa emang? Saya bilang, ntar juga lu tahu sendiri gitu. Belum perkenalan kan lu, belum ketemu apa nih maksudnya? Sedangkan saya karyawan cuma berdua doang gitu kan. Oke lah, saya balik selesai makan. Saya mau ke produksi gitu kan, saya kepikir-pikir ke terawang-awang gitu kan, kepikiran maksudnya apa ya gitu kan. Oke, pas saya ngambil bumbu kan dia ke ke ruang gula ya, jadi beda ruangan. Jadi ini ruang gula, ini ruang produksi, depannya lagi ruang gula, depannya sini mes, jadi berhadap-hadapan gitu. Oke. Di sampingnya ini kayak ruang gudang gitu, naruh kardus, bahan mesin yang lainnya udah nggak kepake gitu. Bahan-bahan mentah juga? Iya, bahan-bahan mentah juga. Jadi saya masuk, posisi gula kan mesinnya kan ini kenceng ya, dan ruangannya itu kebab banget gitu, kayak lembab gitu. Jadi orang kalau misalnya ngomong teriak ke arah dia, ke ruang gudang ini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar siapa yang datang gitu. Kedap kan. maksudnya? Kedap suara kedap sama lembab banget, gerah pokoknya gitu. Iya. Jadi saya nggak kedengaran dia ngapa-ngapain gitu kan, yang penting dia lagi giling gitu. Di suatu cerita jam 2 persis saya masih ingat tuh pas lagi ngambil bahan-bahan baku yang ada di luar gitu kan. Si Bang Mul ini minta ngomong gitu kan, manggil saya gitu. Muel gitu, Muel lama Bedul lah kadang-kadang manggil gitu. Muel, sini gitu kan. Kenapa gitu? Lu jahilin gua ya gitu kan, lu jahilin gua gitu. Jahilin kenapa maksudnya? Kan gua lagi produksi ini, lagi ngangkat-ngangkat barang yang produksi gitu. Ngapain emang, kenapa emang gitu? Lu nyolek-nyolek lu selama gua giling gula gitu kan. Ngaco nih orang nih, kan kita berdua nih. Kalau misalnya gua ngerjain lu, ini barang produksi yang di sini gak bakal ada gitu, gak bakal jadi gitu kan. Iya. Itu siapa? Lu mau ngakut-nakutin gua, karena saya di situ posisi baru beberapa hari gitu di situ. Aduh, mana nih kan gua. Saya orangnya langsung posesif gitu pikiran saya. Karena saya jujur seorang penakut, cuman penakutnya itu penasaran bang. Oke lah, saya balik lagi, udahlah lanjut lagi. Ini ntar bos datang, gak kelar kita yang dipotong gaji, gue takut-takutin bang gitu kan. Udah gue balik lagi, nggak dengar apa-apa tuh dia ngomong lagi tuh. Padahal waktu itu dia lagi nyetel musik, cuman karena emang suara suara gilingan gula terlalu berisik, jadi nggak kedengaran apa-apa yang dia ngomong. Gitu kan. Kayak jam 4 saya keluar produksi karena udah nyampe target gitu hari itu kan. Minimal kan di situ sehari 20 karung. Jadi saya masuk, dia belum selesai tuh gitu kan. Dia posisi belum selesai. Saya prepare mandi segala macem, bersih-bersih bebenah lah karena kotor bekas-bekas bumbu. Pas saya masuk, itu kan mesin giling masih nyala, berarti masih ada orang operasi ya. Iya. Jadi saya di situ niat mau makan sore lah gitu, karena jam 12 itu saya makan dikit gitu. Jadi saya makan, ada orang kan depan mes itu ada pintu sama jaring-jaring pintu yang buat nutup pintunya itu. Jadi double dia, pintu sama jaring-jaringnya. Buat nyamuk gitu. lah ya? Iya, buat nyamuk gitu. Jadi pas saya tutup setengah, ada yang ngetok gitu kan bang. Ada yang ngetok,
Saya bilang nggak usah bercanda kayak gitu. Saya sepelein gitu kan. Nggak usah bercanda lo, gue gipak lo, gue gituin kan bang. Terus akhirnya dia saya diemin. Kedua kalinya nih bang, kedua kalinya ngetok lagi bang. Cuman ngetoknya itu yang pertama kayak bercanda gitu ya. Tau lah kalau ngetok orang tek 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 gitu kan. Ya udahlah saya diemin. Kedua kalinya makin keras, kok ngegas gitu kan. Oh lu bercanda lo, gue udah siapin sapu bang. Kalau misalnya dia masuk nih, gue pukul gitu kan. Karena emang bercanda gitu. Ketiga kalinya kayak orang apa ya? Orang nagih utang tau gak? Yang duk. Cuman dia nggak nyampe 5 kali bang, 6 kali. Cuman dia berturut-turut gitu. Terus-terusan gitu. Iya. Saya bilang pas saya, wah udah enak nih gue makan nih karena gue udah bercanda kayak gitu kan. Saya buka pintu pertama, tapi itu jaring masih ketutup gitu. Jadi pintu dulu baru jaring. Tapi kedengaran suara gue pintu langsung. Suara pintu langsung gitu. Jadi pas gue buka, nggak ada siapa-siapa. Itu masih jam 4 lewatan, mau ke setengah 5 itu. Nggak ada siapa-siapa, masih sore itu. Nggak ada siapa-siapa tuh. Kebetulan pas saya buka pintu itu, suara mesin berhenti tuh bang. Mesin geling gulanya gitu kan. Keluarlah bang kakak senior saya nih, Bang Mul ini kan. Pas keluar gue tanya lah, maksud lu apa sih gitu kan? Isengin gue aja lagi makan nih, jadi enak gue makan gitu kan. Siapa sih gitu? Gue lagi kelar giling gula. Coba sini lu masuk. Diajak lah saya masuk ke ruang giling gulanya tuh. Nih lu lihat gue dari tadi dengar selawat, dengar lagu musik gitu kan. Lu lihat kan, baru matiin mesin gitu kan. Terus siapa yang ngetok gue gitu kan? Lah gue tahu gitu. Wah, kata dia gini, barulah di situ saya connect. Wah, ini baru perkenalan lu. Langsung saya diem. Apa ya? Saya balik lagi ke mes tuh. Tapi posisi dia kan baru bersih-bersih kan di sini. Kalau gula itu sini ada putih-putih kayak rambut-rambut gitu karena udara-udaranya gitu kan. Saya masuk lagi, dia lagi bilas-bilas. Nah, datanglah dia tuh nyamperin saya lagi makan. Saya udah selesai makan juga di situ kan. Emang kenapa? Ceritain gitu kan. Gini bang, tadi gue pas makan ada ngetok gue 3 kali, cuman ngetoknya yang pertama tuh gue kira bercanda gitu kan, karena masih slow gitu kan. Yang kedua agak ngegas gitu. Yang ketiga dia kayak marah ke gue gitu kan. Siapa? Ya nggak mungkin gue bilang elu dong, sedangkan tadi gue lihat lu lagi giling gula, gue gituin kan. Ya makanya itu siapa? Gue coba bilang gini, nanya ke dia lagi, bang sebenarnya ada apa sih di pabrik ini ya, pabrik abang gue gitu kan. Lu ngomong lah biar gue was-was juga gitu kan. Apa-apa aja yang lu pernah ngalamin, karena dia di pabrik abang saya udah 6 tahun bang. Terbanyak senior dia. Iya, paling senior dari karyawan lain yang pulang ke Banten. Dia lebih senior 6 tahun. Yang lain pada 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Dan saya juga masih nggak ke-connect itu karyawan itu kenapa pulang duanya ini. Nah, saya belum tahu nih, di akhir cerita bakal tahu gitu. Oke. Jadi pas itu udahlah saya bilang, ntar juga lu tahu gitu kan. Pelan-pelan lu bakal tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sorry nih bang. Di pabrik itu karyawan total berapa bang? Jadi kalau masuk semua ini? Kalau sama saya, itu ada 4. Oh berarti kecil ya pabriknya? Pabrik kecil gitu. Oke. Jadi yang bagian packing, giling, produksi, sama bagian nyiapin barang. Jadi kalau misalnya ada barang masuk gitu kan, datang supplier gitu kan. Jadi dia ngangkatin. Jadi ada tugasnya masing-masing sebenarnya. Oke, berarti satu orang satu job ya, itu. Karena emang mereka berdua udah pulang. Jadi kita megang mau nggak mau, kita yang megang 2 nih, nge-handle 2. Jadi saya bagian ngangkat sama produksi, dia bagian packing sama giling gitu. Berarti emang jatuhnya pabrik kecil ya? Pabrik kecil gitu, baru kecil. Lanjut di situ saya mikir, ya udahlah, gue nih di sini niat kerja gitu kan, buat gituin keluarga gue, bantu ekonomi keluarga gue. Yaudah, ntar kalau misalnya apa-apa udah mati gue, ini orang bakal gue salahin nih gitu, karena gue berani ngomong gitu. Ya udah, akhirnya gue pulang prepare. Terus itu jam 5-an lah bang. Jadi kita selesai produksi mau nggak mau harus jam 5 gitu. Kecuali kalau nggak lembur gitu. Jadi saya pulang jam 5. Tapi sepanjang jalan saya masih mikir sampai rumah tuh bang. Maksudnya apa nih orang ya gitu kan. Jadi penasaran gue gitu kan. Sedangkan kan dia tinggal di mes, dia pasti lebih tahu daripada gue gitu kan. Oke lah, next besok nih saya prepare kerja. Tapi masih berawang-awang, pikiran saya tuh masih ngawang-ngawang ke situ gitu. Antara takut mau kerja, mau nggak mau harus berani gitu. Karena gue baru masuk gitu, nggak mungkin gue baru masuk gara-gara hal kayak gitu gue cabut gitu. Keluar ya. Karena nggak enak, ini pabrik punya abang gue juga. Oke. Oke lah, gue masuk hari kedua
nggak ada omongan dia. Tapi posisi dia di kamar mes, gue di gudang tempat itu karena kan ada tempat tidur, ada gudang, ada tempat kardus-kardus yang gudang buat making gitu kan. Oke. Gue situ karena dia nggak sopan lah gue masuk ke mes kamarnya dia gitu. Mau nggak mau gue harus di gudang dulu sebelum dia bukain pintu gitu kan. Gue di gudang lagi ngecas. Emang gudang itu juga apa ya bang ya? Redup lah, remang-remang lampunya gitu pagi. Karena gue masuk 6:30 tuh pagi tuh. Iya. Gue masuk 6:30, remang-remang. Aduh, pas gue buka pintu pun bau apa ya? Di situ bisa dibilang pabrik kotor bang. Jadi daerah situ bisa dibilang banjir lah ya di daerah pabrik gue ya. Nah, apa namanya? Yang lain tetangga-tetangga lain kan pada bikin kayak tangga-tangga biar rumahnya itu kalau ada banjir nggak bisa masuk air. Oke. Gitu ya. Jadi penangga tingginya dia. Cuman di pabrik gue ini nggak tahu bos gue apa abang gue ini nggak mau ngikutin warga-warga situ. Jadi jalannya itu nih pagar lurus sama halaman pabrik gue gitu. Jadi rata jalan. Karena kalau misalnya gue tinggiin mobil pabrik box itu nggak bisa masuk. Jadi mau nggak mau kita harus bertahan gitu. Jadi pas kita masuk ada posisi lagi hujan kayak gitu, pasti banjir dalamnya. Karena sampai lumutan bang. Karena bekas-bekas mobil itu kan masuk tuh. Jadi becek gitu. Jadi gue naruh motor pun kaki gue becek gitu. Jadi harus dibilas dulu. Pas waktu gue masih di dalam gudang itu, gue cuci muka kan habis baru datang cuci muka di dekat ember itu ada tempat pemandian gitu lah gitu. Gue nggak connect hal-hal yang itu lagi. Gue coba mikir, gue main game nih sebelum gue masuk kerja kan jam 8. Tiba-tiba pas gue lagi main HP ada yang siul bang gitu. Siulnya itu kayak siul ngajak bercanda gitu kayak gue nggak bisa siul ya, gitu kan. Ciwit kayak manggil cewek gitulah gitu. Kayak manggil cewek gitu. Iya. Oke lah gue bilang, siapa ini anjir? Kalau Bang Mul siulannya nggak gitu. Karena gue tahu dia siul tuh nggak bercanda kayak gitu. Gue tahu siulnya tuh kayak kenceng gitu. Cuman ini kayak ngajak bercanda, cuman bukan dari luar, dari belakang gue. Karena belakang gue ini percis kerdus. Kerdus ini kan tembok, kerdus yang mau bahan-bahan yang mau di packing gitu kan. Iya. Jadi gue mikir, nggak ada orang di ruang produksi juga nggak ada siapa-siapa. Karena gue doang yang karyawan produksi di situ. Siul, gue nggak nanggepin lah gitu ya. Tuh gue coba buka YouTube nonton apa namanya rohani karena gue non muslim ya. Bikin lagu-lagu rohani gitu. Yang ketiga kali gue coba fokus mau 7:30 nih, tapi belum ada aba-aba dari Bang Mul. Mungkin dia ketiduran kali ya. Dia ada siulan kedua kali, gue cuek bang. Cuman yang ketiga kalinya ini kayak apa ya? Kayak ngelecehin gitu loh, kayak Viwit, kayak ngelecehin cuman lagu-lagu apa ya, lagu-lagu ngeledek gitu lah ya. Ngeledek, cuman ada lagu kayak ngeledek gitu bang. Jadi dia siulnya bernada gitu. Iya. Jadi gue masih terngiang sumpah. Gue di situ dong masih terngiang karena yang jelas-jelas awal-awal itu siulan itu juga main ketokan itu. Jadi dia siul ketiga kalinya, gue apa ya? Coba kaget, bingung lah, panik gitu. Ini gue mau produksi tapi belum ada kakak senior gue. Gue ambil langkah awal takutnya ngelangkain dia, caper gitu sama bos gitu kan. Gak enakan juga. Gak enakan. Cobalah gue panggil ke dia nah. Gue tinggalin HP gue masih nyala tuh. Gue tinggalin HP gue ketok si kamar mesnya. Cuman posisi HP kan gue jelasin dulu ya bang. Posisi HP gue nggak keadaan mati. Jadi hidup gitu. Cuman gue lagi nge-scroll YouTube di situ kan. Nah habis itu gue panggil Bang Mul itu nggak ada nyaut. Ketiga kali nggak ada nyaut. Gue positif thinking lah gitu kan. Oh mungkin tidur nih orang nih atau pingsan nih gue gituin kan bercanda gitu. Woi lu pingsan lo, nggak ada suara. Gue niatnya mau nelpon abang gue nih buat nelpon si Mul ini gitu kan karena gue posisi nggak ada nomornya dia, belum ada nomor dia. Jadi gue balik lagi ke tempat gudang gue. HP gue tuh posisinya kan gue lagi masang rohani ya. Tiba-tiba pas di YouTube gue buka beranda gitu, kok jadi kayak apa ya film-film horor gitu bang. Tapi gue nggak nyekrol sendiri. Gitu. Terus pas gue buka WA, kan buka WA nih, WA Bang Benny, gue mau buka WA Bang Benny. Terus ada salah satu nomor, ya pokoknya chat gitu, cuman nggak ada namanya. Ada namanya. Gue pun nggak tahu itu nomor siapa gitu kan. Di situ dia ada ngetik gitu kan, cuman posisinya bukan gue ngetik karena gue lagi ngetok pintu abang gue itu, senior gue itu. Iya. Ada ngetik hihihi gitu kan, ketawa hihihi gitu, terus abis itu ada di bawahnya itu terus salam kenal ya gitu. Gue kira ini siapa, gue inget-inget sampai gue di situ cengok, inget-inget tadi gue buka YouTube
buka YouTube aja, terus sama sekali lagi tuh gue buka WA, cuman WA-nya itu WA cewek gue gitu, ke WA gue. Kok ini tiba-tiba ada nomor gitu. Namanya gue masih inget Tania. 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 Tapi tulisan di atasnya nomor. Nomor, cuman kan Belum ada di-save nama, ya? namanya itu kan Tania gitu. Iya. Jadi belum gue save, posisinya ada namanya Tania. Iya. Tania siapa ya? Mantan gue bukan, nggak ada nama Tania gue gitu kan. Yaudahlah, gue panik, gue gedor aja, gue tinggalin. Tapi sekarang posisi HP udah gue matiin bang. Jadi biar gue nggak negatif lagi kan, gue matiin sambil gue colong, gue samperin lagi. Akhirnya tuh orang bangun. Oke. Bang, lu tau nggak apa yang gue lihat tadi bang? Lu ngeledek gue ya? Pasti gue orang cuci muka gini ngeliat no, gue baru bangun tidur kata dia gitu kan. Kenapa sih lu dulu gitu? Dari kemarin lu kayak ngigo banget, lu gila lama-lama kata dia gitu, bahasanya dia gitu kan. Oh iya. Gue bilang, iya bang, gue tadi disiulin 3 kali, kemarin diketokin gue, sekarang gue disiulin. Siulinnya gimana? Kayak bernada gitu. Ya, yang nada-nada gitu kayak bersuara-suara gitu siulnya. Kok lu tahu sih? Lu ngerjain gue ya? Ah itu mah udah biasa dul, gue 5 tahun di sini. Ya lu, gue gimana Parno gue gitu kan. Iya. Oke lah. Gue bilang ke dia. Terus gue ini lagi bang, di chat gue tadi ada gambar nyanyi rohani agama gue. Tapi tiba-tiba HP gue kebuka sendiri nyetel kayak horor gitu bang, gitu film horor. Gue ngomong ke dia gitu kan, film horor. Ah serius lu ngigo lu, belum makan kali lu. Ini makan dulu gorengan, sambil sodorin gorengan gue. Oke lah next. Dia bilang sama di WA gue ini ada yang nulis, hai salam kenal ya Tania gitu kan. Tania siapa bang? Gue tanya gitu kan. Oh dia, baru dia nge tuh. Oh dia, ntar juga lu tahu. Masih belum ngasih tahu bang, karena dia tahu itu abang gue kerja sama abang gue, dia abang gue sendiri gitu kan. Takutnya gue takut disangka dia nakut-nakutin, bener gitu. Nakut-nakutin adenya. Iya, kan gue bilang ntar juga lu tahu gitu kan. Ini pabrik abang lu dari mana, asalnya mana, ada kejadian apa gitu kan. Ah kurang ajar nih orang nih. Tapi gue di situ belum ada niatan buat ngelapor ke abang gue, karena gue takutnya dibilang kan abang gue orangnya ini yang nggak penakut ya. Jadi gue ceritain gitu dia kayak nganggep gue gila gitu, kayak bercanda, takut biar alasannya lu cepet-cepet pulang ya, habis itu nggak betah lu sama kerja gue gitu. Gue nggak mau. Dia pasti mikirnya kayak gitu. Oke. Abang gue kandung sendiri gitu kan. Ya udahlah gue masuk lagi ke produksi, udah kerja lah, gila gue lama-lama gitu kan kalau ngomongin gitu kan. Udah kerja, udah lu duluan deh gitu kan. Gue pakai sarung tangan buat bumbu tuh, lagi masuk sarung tangan. Nah yang ketiga itu gue diproduksi sekitar dari jam, gue kan masuk lebih awal ya dibanding jam kerjanya. Jam 8 itu kan masuk, gue kerja jam 7:30, lebih awal gitu. Oke. Gue kerja jam 7:30 sampai 11:30. Tapi si Bang Mul ini masuk jam 9 tuh buat giling gulanya, karena emang gua ngejar target juga, ada 20 box lagi. Sehari kan 20 box targetnya. Jadi gua nyelesain dulu lah apa-apa yang gua harus siapin. Jadi nanti gula datang tinggal gua masukin bahan-bahannya, tinggal digiling lagi gitu kan. Nah, habis itu gua 11:30 udah kelar. Gua cabut lah ke mes ya gitu kan. Oh ya lupa Bang, di produksi itu ada mesin giling-giling. Jadi habis produksi nimbang gitu kan, nimbang semua kan total ada 20-an lebih gitu kan, 20-an kilo lebih. Jadi itu ada mesin giling bulat banget gitu. Bulat, cuman kalau kita hidupin tuh harus sambung kabel. Oh. Jadi nggak ada pencetannya. Nggak ada on off-nya. Iya, jadi ntar kalau misalnya kita masukin semua bumbu jadi balado nyampur gitu. Jadi bumbu lah. Beratnya akhirnya ya, iya, keluar akhirnya, proses akhir. Nanti kalau dari situ baru tinggal packing kita. Nah, di situ kan ada giling gede banget, deh kayak molen gitu. Gede banget pokoknya. Nah, habis itu saya keluar, si Bang Mo kan belum selesai tuh ya. Terus gue cobalah nyamperin ke ruang giling gula kan. Ini kali ini gue yang giling, ya ngomong ke dia tuh. Bang, udah jadi loh semua, udah beres, tinggal masukin gula aja. Ya udah lo istirahat aja gitu kan. Bener nih, ya udah gue makan nih. Gue balik lagi kan ke mes, gue makan di tempat posisinya itu kan tas gue ini masih ada di gudang ya. Gue mikir gini, kalau gue ke gudang ada yang siul lagi nggak ya? Gue gituin kan. Dan mati gue gitu, bang temenin gue yuk. Gue niat gue manggil ke dianya ini, bang temenin gue yuk. Apaan sih lu takut banget digituin kan? Udah sono lu gitu, gue lagi giling gitu. Orang Banten gitu ya, wajar lah orang gue ngomong sama orang Banten kan. Percaya dia itu pemberani gitu kan dibanding gue yang lemah gitu. Gak takut begitu iya gitu. Nah abis itu yaudahlah, bodo amat lah, gue berdua sendiri mau mati kan, bodo amat gue udah pasrah bang, capek gitu kan. Padahal baru belum ngeliat itu pun gitu kan. Pas gue masuk ke ruang gudang lagi, ambil HP gue cabut buru-buru kan.
Terus ada kayak bunyi kerdus itu ada bunyi tuk 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 kayak kerdus dimainin gitu, dipukul-pukul gitu. Tuk tuk. Kan bener kan dugaan gue, bangke gue. Siapa lu gitu kan, kalau misal lu berani lu tunjukin, jangan cuma suara kayak gitu. Kalau misal tunjukin gitu kan gue masih bisa inilah kabur dikit gitu kan. Cuman kalau kayak gini gue nggak tahu wujud lu apa, ini lu apa gitu. Dan kan. Nggak tahu di mana juga. Nggak tahu di mana juga. Pas waktu itu gue kayak emang sih mulut gue tuh kayak nantangin gitu kan. Ya udahlah, nggak ada apa-apa di situ, gue langsung cabut. Dan gue ambil nasi gitu kan. Tapi posisi tas sama helm gue masih di gudang. Oke. Karena ya biar deket langsung keluarin motor kena gitu. Akhirnya gue makan di situ kan, habis makan lanjut produksi. Itu nggak ada apa-apa kan, dilanjut produksi. Tibalah jam 4 sore nih bang. Yang dimana gue udah istirahat, udah selesai semuanya, udah barang-barang udah gue packing gitu kan, tinggal pulang gue kan. Gue inget helm gue sama tas gue segala macam masih di situ. Jadi gue baliklah ke gudang itu kan. Tapi gue rehat. Tapi pikiran gue ini di situ kan udah nggak mikir apa-apa lagi karena gue udah coba berusaha lupa gitu kan. Pas waktu di situ gue main lah charger HP lagi gitu kan, main game Mobile Legends gitu kan. Sembari nunggu abang gue nih keluar dari gilingan juga nih. Karena buat stok gula besok. Karena dia besok tuh mau izin setengah hari buat pergi nemuin istrinya dari Banten mau datang buat jemput ke terminal Priok gitu kan. Jadi dia ngejar target masih di gilingan gula. Pas posisi di situ bang, gua kan sendiri ya, dia masih di giling gula kan. Berarti gilingan gula kan di ujung. Produksi sama gudang ini kan berempetan nih. Jadi gua main sepi lah, sunyi. Jadi cuman dia doang gilingan gula. Itu pun juga nggak kedengeran ke gudang gua karena cukup di sintunya doang. Sama kalau di produksi baru kedengeran gitu, kedengeran gitu. Jadi gue cobalah main HP sendiri, sunyi kan. Terus ada yang pas selang udah nyampe kan, kalau Mobile Legend kan nyampe lobby kan kedengaran welcome to Mobile Legend. Nah habis itu gue main, pas mau jalanin hero gue tuh ada yang manggil Sam gitu. Sam itu kan nama depan gue Samuel, Sam gitu. Wajir kan. Bangke nih orang bener-bener nih. Siapa sih? Gue mikirnya langsung Bang Mul pasti giling gitu kan. Bang Mul pasti giling. Di ruang produksi sepi, nggak ada karyawan. Kecuali kalau ada satu karyawan, baru gue mikirnya ke situ kan. Gue berdua doang. Sam. Gue nantangin lagi bang. Gue udah capek. Gue bentar helm gue nih. Gue lempar ke mana? Ke kasur depan kan. Ada kasur depan juga. Gue lempar ke kasur depan. Bangke lo keluar lo, wujud lo sini lo. Gak usah nantangin kayak gitu. Gue orangnya takut tapi nantangin gitu, penasaran gitu. Selang itu kagak ada suara lagi. Tapi tiba-tiba kan gue nyalain kipas di gudang ya. Kipas gue berhenti, jatuh bang. Dia kayak marah gitu bang gitu. Jadi kipas gue berhenti tiba-tiba. Ini kipasnya itu jatuh ke depan gue. Cuman kan ini posisi kasur gue. Ini kipasnya di hadapan gue nih. Dia mati, kipasnya jatuh ke kaki gua, ini di kaki gua gitu. Kayak didorong. Karena gua marah lempar helm, jadi dia mungkin marah balikin lagi ke gua kayak gitu. Gak terima berarti gitu. Gua bilang, anjir siapa nih? Karena emang itu real ke gua. Kalau misalnya ada orang lain, mungkin gua bisa nyalain orang lain. Karena itu sendiri gua posisinya. Gak ada orang sama sekali tuh. Ya iya itu, gua bilang dalam hati gua, ya Allah gitu banget ya gitu kan. Gini banget ya hidup kayak gini gitu kan. Susah banget. Yaudah akhirnya gua lanjut lah karena gue ada tujuan gue main Mobile Legends di situ kan. Gue nggak pikirin bodo amat lo mau siapa kek, gue udah mati gue gitu kan. Pas waktu ketiga kali ada yang manggil gue lagi bang, Sam. Tapi dia Samnya itu kan pertama Sam doang loh. Dia bilang sini ke belakang produksi gitu kan. Produksi kan berarti tempat gue. Belakang produksi. Coba deh gue turutin gue ke produksi. Itu gilingan yang gede itu awalnya hidup mati udah selesai kan, giling sendiri duk. Cuman gilingnya itu kayak bukan gilingan lagi ada lagi ada bumbunya di situ isinya. Cuman tuh kenceng duk gitu, kenceng gitu. Berarti isinya kosong itu. Isi kosong. Gue lihat udah bener-bener kepala mata gue sendiri kosong. Gue bilang matinya kan gue hafal tuh dicabut ya. Pas gue cabut pertama mati bang, gue balik lagi tapi belum melangkah ke gudang gua, ke dalam gudang itu belum melangkah ke situ, hidup lagi, tapi posisi kabelnya itu putus tapi hidup, kabelnya putus gitu. Besok pas kedua, cuman ini baru nyampe 2 kali doang, nggak nyampe ke 3 kali. Udahlah gue capek, panggil Bang Mul gue panggil, bang sini bang, lu lihat nih giling gulanya di situ jalan sendiri gitu kan.
jalan sendiri, ngaco lo, digituin gua, tapi diginiin gua, ngaco lo, digituin. Oh, ditoyor gitu. Iya, ditoyor. Akhirnya udah lu sini matiin dulu gilingan gula lu gitu kan. Matiin lah, pasti matiin terus gua datang nih berdua, tapi gua nggak berani sendiri. Berdua ke tempat gilingan bumbunya itu mati, Bang. Mati. Tapi posisi waktu itu hidup. Kan karena dia nggak mau gilingan gula kan keras suaranya ya. Jadi dia nggak kedengaran tuh gilingan muter gitu. Padahal gue sendiri kalau masuk situ bunyi duk 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 duk. Kenceng padahal ya. Kan iya, jadi tabrakan suaranya dia gitu kan. Jadi gilingan dia hidup, gilingan gue ini hidup. Jadi tabrakan suaranya. Pas gue sampai, "Mana?" gitu kan kata abang gue kayak sambil ngeledekin gue. "Gila lu, lama-lama lu kerjanya baru berapa minggu doang," gitu kan. Ya Allah, gue kayak dikerjain belum ngeliat dia. Padahal dia udah tahu, tapi dia nggak berusaha, nggak mau ngasih tahu ke gue gitu. Iya. Ya udahlah, bodo amat lah, pusing gue kepala gue, udah lanjut gue gitu kan. Gue lanjut lah, putar ke gudang, dia lanjut giling. Gue dengar suara dia giling, gula udah nyala mesin kan. Gue situ rencana mau pulang jam 5 gitu, karena gue masih ada beberapa waktu lagi, gue masih main di situ, Bang. Gue masih main, tapi posisi kan kardus ditumpuk-tumpuk ya. Pas dia mau udah suara giling, gue main HP lagi, Mobile Legends gue lagi. Itu kardus yang tadi ditumpuk-tumpuk jatuh, nimpa di sini gue nih, bruk gitu. Jadi kan posisi kardusnya itu di belakang gua. Jadi kalau misalnya dia jatuh, nimpa ke gua. Kardus-kardus kecil yang belum di lakban gitu. Jadi nimpa gua bruk gitu. Terus apa? Gua gituin, anjing, nggak beres nih. Gue putusin buat pulang, Bang. Jadi gue putusin gue pulang, gue siap-siap prepare. Cuman pas gue mau buka pintu kan gudang itu kan ada pintunya, cuman selaannya itu udah ngample, Bang. Oh iya. Dia ngample, jadi tinggal narik doang gitu kan. Oh iya. Tinggal narik. Cuman pas gue mau pakai helm kan, helm gue pecah tuh, yang gue lempar tuh. Gue beginiin ya, terus kacanya gue potek. Jadi helm bogo biasa gitu, nggak ada kaca. Jadi pas gue mau buka, pintunya ketutup bruk gitu. Pintu gue truk gitu kan. Pas gue tarik, gue betot begini, ini putus selaannya, selnya putus. Karena emang ya gue awal situ udah kayak gitu pintunya, ya namanya udah jelek pabrik ya. biasa jelek gitu kan. Gue ketahan waktu itu, gue inget 20 menit. Pas 20 menit itu gue di situ gelap, pokoknya lampunya remang-remang gitu, gelap. Terus kayak ada nyanyi Jawa gitu, kayak nyanyi Jawa yang gamelan gitu, cuman nggak ada gamelan, yang kayak nyanyinya doang. Nyinden. Iya, nyinden gitu. Okay. Kayak nyinden. Apa ya, bukan linser wengi, pokoknya bahasa Jawa gitu. Gue nggak bisa ngucapinnya. Tapi cewek itu? Cewek. Oke. Nggak kayak apa ya, nyinden, cuman suaranya jelas di kuping kiri gue gitu. Di kuping kiri gue. Cuman kan kanan suara pabriknya, suara gilingan abang gue. Cuman kayak ketutup itu sinden, kayak agak pesta gitu. Kayak ada pesta di ruangan itu. Gue ketahan 20 menit. Gue panik banget. Gue panik, sumpah gue bisa keluar gara-gara ini, iya, copot. Gak copot. Gue panik. Gue minta tolong sama siapa gitu kan. Udah gue pasrah, gue berdoa. Menurut keyakinan gue kan. 20 menit, gue masih ingat 20 menit tuh gue ketahan. Tapi itu sambil masih ada suara-suara musik itu. Masih ada suara musik. Berarti selama 20 menit 20 menit masih. Cuman gue lagi, lagi berdoa gitu. Gue fokus nyinden gitu. Cuman dia nggak berani nyentuh gue, nggak nyentuh gue, nggak ada kontak fisik antara dia sama gue gitu kan. Iya. Jadi pas nyinden 20 menit, suaranya itu berhenti, pintunya kebuka. Bruk. Gila. Bukanya itu bukan langsung bruk dulu gitu, jadi kebuka dikit truk gitu. Tadi kan rapat, jadi bruk gitu. Gue buka, gue tarik, gue betot, gue gituin motor gue cabut pagar, kebuka sendiri, mobil biarin aja di situ kebuka. Bodo amat, mau ngambil dah tuh kan. Akhirnya gue ditelepon tuh pas udah nyampe rumah tuh. Dia ditelepon sama bang. Dia dapat nomor gue dari abang gue itu, karena belum kontak-kontakan. Lu gila ya? Mobil ngapa lu pagar ngapa lu buka lebar-lebar begitu? Mobil hilang lu mau tanggung jawab? Bodo amat, gue nggak peduli. Lu nggak tahu kan apa yang gue rasain kan? Lu gila, lu lama-lama digituin, nggak mau gue ditelepon gitu. Udah bodo amat, gue matiin. Gue blokir sementara bang sampai jam 12 malam biar gue tenang gitu posisi gue. Jam 12 malam gue buka lagi, gue cerita lah sama dia. Dia masih di mes. Bang, gue capek ya. Kalau lu nggak mau cerita, besok gue mau berhenti gitu kan. Cerita apa sih Dul gitu kan. Sebenarnya gue tadi tuh ngalamin satu hari itu, pertama gue disiulin. Kipas jatuh ke kaki gue, tiba-tiba mati. Terus kardus mati, gilingan ininya, gilingan mesin itu. Mesin produksi di ruangan gue itu nyala sendiri, tapi lu nggak ngeliat. Terus abis itu ada yang nyinden. Nah yang nyinden ini dia ngeh gitu. Nyinden maksudnya apa gitu? Lu jujur, lu pernah ngerasain nyinden nggak? Suara orang Jawa
nyinden gitu. Cuman nyanyi nggak ada gamelannya. Dia baru iya gue jujur nih. Emang di situ kalau gue tidur di situ kan dia dulu tidurnya di situ tuh karena ada 4 karyawan tuh. Dia ngalahin pada sono karena dia sendiri lebih di situ. Oke. Iya gue gue kasih tahu ya. Emang gue sering ngalamin di situ. Ada orang Jawa kan nyanyi gitu kan. Tapi kayak nyinden gitu. Tapi bukan nyinden, bukan suara gamelannya, cuma nyanyi doang gitu. Kok lu baru ngasih tahu sih? Iya karena di situ emang dulu ada salah satu keluarga nih, anaknya ini cewek sama cowok. Ceweknya ini gak sering nyinden ikut itu, cuman gak dibolehin sama orang tuanya. Oke. Gak dibolehin sama orang tuanya karena kata yang dia cerita ya, mamanya kan Jawa, bapaknya orang Sulawesi. Oke. Jadi bapaknya lebih mau ngikut anaknya ke arah Sulawesi. Dia cuman cinta kayak bahasa Jawa, nyanyi Jawa sering. Nah di situ kamarnya si gadis itu di situ. Oke. Gue tanya namanya siapa? Dia belum jawab. Gue screenshot. Ini nomor siapa? Tania ya anaknya. Iya Tania. Oke, berarti Tania. itu dia. Yang nyinden Tania Ya, berarti. yang gua koneknya itu di WA itu yang pertama gue bilang ke lu bang tuh, hai salam kenal ya. Terus gue lihat namanya itu Tania. Apa dia mau kenal sama gua atau gimana gitu kan? Udah lah gue bilang, bang kayak lu bang, kecewa gua malu. Gua nggak masuk 2 hari bang, sumpah. Gua nggak masuk 2 hari. Gara-gara Itu shock produksi gue diemin. Abang gua nelpon, kakak senior gua nelpon, gue blokir. Akhirnya abang gue datang nih ke rumah gue nih hari Kamis. Kan gue hari Senin masuk tuh, Selasa masuk. Terakhir Rabu Kamis nggak masuk. Si abang gue datang sama kakak senior gue. Ditinggalin tuh pabrik. Tahu gue ngapain? Dia tinggalin gue. Karena ya bang Bol ini pengen minta maaf ke gue. Terus si bang Benny ini tahu rumah gue gitu. Oke. Abang gue sendiri kan, abang gua sendiri. Kalau abang senior gue kan cuma mau pengen bujuk biar gue kerja lagi. Dia datang. Gue kan rumah gue tingkat ya bang. Gue udah ngeliat nih orang nih pasti nih bakal nyamperin gue. Bener aja pas gue liat ke balkon, wah si kampret dateng kan gue. Nyamperin. Iya, terus abang gue kan karena dia kan backingannya abang gue tuh. Abang gue kan anak kenal sepupuan sama bapak gue gitu kan. Salom gitu kan, Salom. Ada Samuel nggak pernah Nang Uda, dia manggilnya Nang Uda gitu kan. Bahasa Bataknya. Kenapa emang gitu? Ini si Samuel nggak masuk kerja, iya sakit 2 hari. Mak gue ajak kerja sama bang, katanya biar dia nggak nguaksa gue. Gue udah cerita ke mak gue shock juga ngeliatnya. Gitu. Karena gue tertekan di situ bang. Akhirnya mak gue nyamperin, udah masuk aja disuruh ngopi gitu kan sama mak gue. Bang Mul, tante Samuelnya ada di atas. Ada, naik ke tangga gue bang, naik dia doang yang niat bang. Memang si kakak senior gue ini niat gitu, kayak pengen bikin mental gue down gitu. Akhirnya gue dia naik ke atas, gue pura-pura tidur selimutan. Kenapa lu dulu gitu kan? Ayo kerja lagi. Ya gue minta maaf, gue baru cerita ke lu. Gitu. Karena gue jujur di situ teman-teman gue udah pada kabur. Karena karyawan yang kemarin tuh kabur, ternyata yang ke Banten itu udah ditampakin sama dia, jadi dia nggak kuat gitu. Karena dia Bantennya ini yang tua ini lemah gitu. Karena gue doang yang punya, yang tahu lah karena bokap gue itu orang pintar kata dia gitu, orang-orang pintar Banten. Jadi dia nurun ke anaknya si Mol ini. Ada gitu. jagain lah dia. Iya, lo enak ada bentengnya. Lah gue siapa bentengnya gue gituin kan. Ya makanya gue minta maaf ke lu. Kalau lu ada apa-apa lagi ntar lu ngomong biar gue bijin sama tuh yang ada penunggu di situ biar lu nggak diganggu. Tetap aja lu pun lagi giling gue sendiri, kecuali gue ada temennya berdua. Iya. Udah lu kerja lagi. Tapi gue ajak adik gue ya, si yang ini nih, yang kecil tadi tuh. Oke. Ya, Yang ajak tadi adik gue, dia kan posisi masih sekolah ya, gue ajak cabut bang. Gue ajak cabut 3 hari. Sampai gue bener-bener normal lagi, pikiran gue fresh lagi gitu. Dil, ikut gue yuk ke gudang, gitu, ke pabrik gue. Tapi lu di gudang aja, gue spotin dah, gue gituin kan. Yaudah, ayo dia sendiri jam 8 gue kayak biasa bang kegilingan. Cuman pas ada adek gue 3 hari ini gue nggak diganggu. Adek gue yang diganggu, adek gue yang ganggu. Karena kan di situ ternyata si Tania masih yang penunggu yang ini tuh lebih mau kenal sama orang yang baru, bukan orang yang lama gitu. Kalau ada orang yang lama bener-bener udah nyerah, dia cabut itu. Kalau orang baru dia bakal bikin mental kayak ditatar lah gitu kita. Iya. Yaudahlah akhirnya adek gue datang situ sehari tuh, hari kan Kamis, Jumatnya gue masuk. Iya Jumat masuk pagi, terus adek gue yang di situ di kamar gudang itu. Gudang ya? Gudang gue lagi produksi.
Gue sengaja gue makan jam 12 di mes, nggak mau di gudang. Karena adik gue udah gue siapin toprak segala macem biar dia nggak usah ke mes gitu kan. Iya. dia udah kena mental juga bang hari pertama. Dia pas pulang, baru cerita tuh pas pulang. Lu kenapa nih? Bangke lo ya, ada apaan? Lu jujur ya bang ya, karena dia kan nyolot omongannya tengil ya. Lu jujur, lu pernah ganggu ya? Kok lu tahu sih? Anjing gue dicolek-colek kata dia gitu, dicolek-colek. Nah, gue kan nggak pernah ditampakin ya bang, sama dia ditampakin. Kalau sama si Daniel yang sini, adik gue ini ditampakin dia. Emang ke mukanya kayak mana gitu kan? Cewek, Tania bule gitu kan, namanya Tania. Dia juga dibisikin bang, namaku Tania. Kalau adik gue ini orangnya nggak penakut ya, dia pemberani, cuman ditanya-tanya dah gitu kan, ditanya-tanya sama dia. Nama kamu siapa? Kayak gitu. Cuman dia nggak ada keahlian buat ngomong sama Halmis. Cuman diladenin sama dia. Jadi saling berinteraksi lah dia gitu. Kalau si makhluk halusnya nanggepin ya kita juga harus berani gitu kan. Iya. Dia udah nebak namanya Tania. Terus dia meninggal gara-gara satu keluarga ini ditikam karena bapaknya ini kan pernah bawa uang ormas gitu. Cuman dia bawa uang kabur ke Sulawesi. Tinggallah keluarganya mereka tuh, abangnya, Tanianya, orang ibunya. Terus satu keluarga ini yang meninggal. Bapaknya kabur. Bapaknya tadi di Sulawesi berarti? Iya. Sumatera. Sulawesi, Bang. Sulawesi ya? Iya, jadi kan anaknya ini, istrinya ini Jawa gitu. Berarti yang meninggal 3 ini? Iya, cuman kebetulan di gudang ini kamar si Tania dulu. Jadi pabrik yang ya itu. Jadi buat pabrik gitu sebenarnya. Nah, akhirnya adek gua ngeliat, cuman adek gua kan orangnya pemberani, nggak mau nanggepin lah ya. Akhirnya si adik gua ini cerita, ya namanya Tania, mukanya itu sebelahnya ini apa namanya rusak karena dulu sebelum ibunya disiksa dia duluan itu di apa namanya ada parutan gula ya. Dulu kan sebelum memakai mesin gula itu ada parutan gula, palanya digini bang, jadi kena setengahnya dia, kena setengah kanannya dia. Gitu. Amat. Ceweknya, cuman si kakaknya ini meninggal ditusuk sama ibunya ditusuk. Gitu. Jadi gue tahu cerita dari itunya si adik gue yang cerita karena dia tuh ya nanya berinteraksi lah. Cuman kalau gue inget-ingetin gue takutnya dia kesurupan doang. Soalnya gue kalau nginget-ingetin dia punya ya itu kelebihan gitu. Karena dia pernah ngejelasin jangan pernah ceritain ke orang gitu kan. Cuma ke abang gue. Nggak tahu dah ini gue cerita ke lu. Kesini, ya semoga-moga nggak ada apa-apa bang. Karena kan baru 2023 ini 2021 ini gue baru cerita ke lu gitu. Oke. Ya ingat cerita lah itu. 2 hari adik gue masih ikut karena adik gue 3 hari ini masih penasaran. Dia takut cuma penasaran. Cuman dia takutnya ini nggak kayak gue lemah begini. Dia takutnya itu kayak nantangin, tapi pas sudah ngeliatnya kabur gitu bang. Karena kan kita kalau ngeliat wujud itu pasti panik bang, kepikiran betul. Gitu. Betul. Jadi ya 2 hari ini, hari Sabtunya kan gue libur sama Minggu. Senin gue masuk lagi. 2 hari dia gue ajak lagi kan, gue ajak cabut lagi dia. Dia di situ lagi pakai seragam sekolah. Gue tinggalin di produksi 3 hari ini gue nggak ada apa-apa gitu kan. Adik gue yang cerita, lu dapat cerita apa lagi pas kayak biasalah pas pulangnya cerita di jalan. Iya sebenarnya dia gangguin lu karena dia mau kenalan sama lu guanya gitu. Karena gue emang positif penakut, dia lebih suka sama orang penakut. Kayak gue, karena mental gue gampang down bang gitu. Iya. Ya udah akhirnya gue di situ pikir, kalau emang lu mau kenal, kenapa lu ngerjain gue begitu? Nah, katanya adek gue, dia nggak suka sama lunya itu karena lu nantangin dia waktu itu. Kayak lempar helm sama ngomong yang nantangin lah, seolah-olah gue nantangin dia gitu kan. Iya. Itu baru Tanianya, belum ke ibu sama abangnya, belum. Gitu. Jadi, hasil 3 hari itu gue cerita, jadi kesimpulannya ya, si Tania ini suka sama gue ini gara-gara gue penakut. Setelah cerita, gue setelah udah lewat 2 minggu, dapatlah karyawan baru abang gua. 1 orang buat bagian giling. Karena kan gua ngerangkap produksi sama giling yang gede itu, sama 1 lagi packing gitu. Jadi kalau misal Bang Mul nggak mau packing, capek giling gula, gue yang making mau nggak mau. Ganti-gantian berarti. Iya gitu. Akhirnya udah dapat 1. Ini orang nggak tahu, nggak mau gue ceritain dulu. Tapi anak asli orang situ. Jadi belakang pabrik gua tinggalnya dia. Ya oke lah, akhirnya gua ngomong ke dianya, bro, nih ya tugas-tugas lo di sini gitu kan, ngapain bantuin gue backup gitu kan. Akhirnya gue sendirilah produksi sama giling itu juga. Cuman gue kan awal-awal gue nggak mungkin ngasih dia langsung giling dong. Ya gue ngasih dia ke packing dulu. Iya. Sama gue sembari gue ajarin lah gitu kan.
Gue pengen produksi itu pas adek gue kesimpulan jadi produksi tuh. Akhirnya gue nempatin lah bertiga lah ngumpul jam 12. Bang, ini anak baru mau diapain gitu, kerja di mana gitu kan. Bukan diapain digebukin gitu kan. Mau diapain, kerja diapain gitu kan. Diapanya. Ya udah gini aja Dul. Lu gula, gue produksi, dia giling gitu kan. Anjir, gula lagi. Bang begitu kan. Bang nggak bisa tuker. Gue bilang bos nih, dia ngancem gitu kan. Kalau gue udah masuk dia ngancem gitu. Gue nggak suka sama dia kayak gitu bang. Karena lu gula kan lu punya benteng sendiri, gue nggak punya gitu kan. Oke lah, mau nggak mau gue gula karena harus ngejar target sebulan itu kan. Oke. Jadi gue masuk ke gula, gue minta ajarin gimana caranya. Oke lah kan gue udah jelasin ya di awal ya. Gula itu corong, ini masuk ke sini keluar kan. Jadi gulanya itu keluar dari bawah. Iya. Oke. 2 hari gue nyoba bisa, tapi nggak ada apa-apa itu karena gue belum ada cerita baru dari dia. Tapi yang gue heran bang, selama gue kerja 2 hari di gilingan gula ini, AC hari Senin dibetulin, hari Selasa udah mati. Iya, jadi udah dibersihin kotoran-kotorannya, disaring, udah bersih, dingin lagi nih. Tapi pas besok kita datang, mampet tiba-tiba padahal baru sehari ya. Ibaratnya AC masa ya sehari langsung mampet begitu dong. Iya. Jadi lampu juga udah gitu, remang-remang udah dipakein lampu terang banget tuh sama bang saya nih. Pakai lampu paling mahal lah pokoknya dipasang situ mati juga. Mati tetep. lagi. Akhirnya di situ gua hari Selasa gua suruh abang gua buat ngecek ke PLN apa ada jaringan di produksi ini yang rusak gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau rusak, kalau misalnya listriknya rusak, gilingan gua juga nggak mungkin jalan. Iya. Logika gua gitu kan. Betul juga. Ya udah gua coba ke PLN. PLN juga waktu itu mikir, aduh ini pabrik jorok banget karena emang jorok, banyak tikus, banyak itu kecoa. Wah kalau gua tunjukin bang. Jijik gitu orangnya. Gue juga yang ngolah itu nggak berani makan tuh bumbu gitu karena di situ gue sendiri pabrik juga ya gue kerja nggak mau makan, gue nggak mau makan, nggak mau nyobain gitu kan. Produksi bumbu. Iya, karena kan gue di situ tugasnya ngolah doang gitu. Gue giling pas dicek di tegangan di PLN normal. Nggak ada masalah kendala. Oke. Tapi abang gue ini nggak mau, kan orangnya tipe yang nggak mau ke mistis-mistis ya. Terus kenapa bang gitu kan? Bang Mula nyeletuk tuh pas di gula tuh tiba-tiba dari gilingan pabrik produksi itu ke gula tiba-tiba nyeletuk. Setan kali bos gitu kan. Songong dia, orangnya tengil dia si Bang Mul itu. Setan kali bos gitu kan. Setannya apaan maksud lu Mul gitu kan. Ah, lu nggak tahu bos, nih adek lu nih digituin bilang adek lu nih. Dia dikenalin nih. Ah, bullshit lu, nggak percaya gua, nih rumah gua ada gua pendetain, gua izinin gitu kan kayak di syukuran gitulah. Nggak mungkin lu mah ngayal lo gitu kan. Si bos nggak tahu, belum aja si bos nih gitu kan. Karena emang di posisi kan namanya bos ya bang yang nggak pernah datang ke itu jarang-jarang gitu kan. Iya. Ya udahlah, tapi si anak baru tuh nggak dia mesti sibuk giling biasa gitu, belum tuh bang. Akhirnya gue giling tuh sampai sore. Hari ketiga nggak ada apa-apa bang. Cuman yang ke hari 4-nya ya gue udah pasrah lah, gue udah gerah sekalian gitu kan karena AC udah dibetulin nggak ini juga, belum betul-betul juga. Lampu juga kadang-kadang sampai jam 7 sampai jam 12 terang nih. Jam 12 sampai jam sore itu redup. Redup banget. Ada jam-jam ya berarti? Iya makanya itu gue bingung. Anehnya itu. Karena kan gue baru megang gula gitu. Dia belum cerita ke gue apa aja gitu kan. Yaudahlah, pokoknya dari jam 12 sampai jam sore jam 4 itu gue pakai flash HP gue sebelum HP gue pakai HP gue nih. Giniin biar dia terang lah gitu kan. Pas hari keempat jam 12 itu gue giling karena udah ditelepon sama bang gue buat ngejar target lagi buat hari itu kan. Ya udahlah, gue masukin gula. Tapi pas kan gue kan nggak kayak bang Mul nyetel musik lagi gitu, nggak nyetel musik di itu kan. Suara musik pun gue setel kehalangan sama suara giling. Jadi gue fokus. Ada cerita bang, gue waktu itu ngambil plastik gue masukin begini ya. Mungkin ini gue kan ada gula-gula di sini lengket-lengket ya. Mungkin perasaan gue atau apa, gue udah jelas-jelas ngeliat tuh tangan nyodor begini bang. Nyodor ke plastik, gue masuk ke plastik. Jadi ini kan corong nih, plastik corong gue masukin plastik gini kan ke corongnya. Jadi otomatis biar gulanya masuk kan. Iya. Tapi ini tangannya begini. Belum gue masukin gula, ada tangan masuk ke plastik gue sambil begini-gini. Ya. Nah itu gue belum tahu itu kalau nyokapnya si Tania itu belum tahu gak istilah ceritanya. Akhirnya gue panik, gue matiin mesin gue nggak jadi giling tuh. Sampai 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2 gue nggak kerja. Gue kerja terus. Gara-gara tangan itu. Nah, karena gue ngeliat itu nih, anjir apalagi nih, gue udah seneng-seneng biar gue nggak bisa diganggu tuh orang gitu kan.
Ya udah akhirnya gue datengin lagi, gue giling gula lagi. Yang jam 3-nya itu mampet gula gue bang. Gue panggil lah Bang Mul. Bang Mul bilang, udah lu urusin sendiri, lu akalin lu, getok-getok apa kek, pakai palu kek, pecel jangan salah gue ya, gue gituin kan. Ya, akhirnya gue masuk tuh, gue masuk gula, gue giling gula lagi. Ada yang mampet bang. Kan ini corong ya, di atas gue harus naik bangku dulu sama beras-beras gitu ya. Untuk lihat beras atasnya. apa namanya, karung-karung gitu gulanya gue naik lah, gue susun-susun lah tuh satu-satu gue naik. Itu tangan 2 bang, jadi satu yang ke senior di sini, satu begini, cenderung atas gitu. Jadi ke dua-duanya itu kena, gue ngeliat anjing, gue tinggalin, gue cabut gula, gue kan gayung gula kan ya, gue tinggalin, gue buang, gue kabur. Dah, gue nggak mau kerja di gula gitu. Berarti ada tangan itu yang ada ngalangin. Gitu. Iya, gitu. Coba apa sih lu, kata dia. Sini lu, gue tarik. Kasih yakin, gue keselnya kan, gue tarik. Lu lihat nih tangan nih. Pas dilihat, nggak ada bang. Gue mah gue doang yang ngeliat gitu. Gue bilang, ini maksudnya apa gitu loh. Udah Tania anaknya, ini gue kan. Gue udah senang-senang biar nggak diproduksi itu lagi gitu. Biar gue giling gula tuh simple gitu, tinggal masukin ya datang nyair gitu kan. Terus gue, ya Allah capek gue kerja di ini pabrik apa sih, angker atau gimana? Itu baru belum sebulan loh bang. Oh belum sebulan? Belum sebulan itu bang, baru berapa minggu itu kan. Akhirnya gue udah terbiasa, akhirnya gue udah biasa dah. Gue di gilingan gula tuh kan, lagi ke hari, nah, lanjut lagi kan gilingan gula jam 4 tuh nggak ada apa-apa lagi tuh. Jam 4 gue giling jam 5 sampai akhirnya gue matiin lah tuh mesin dah. Gue mau prepare pulang. Tapi pas gue mau prepare pulang kan gue harus ngangkutin apa sih? Karung yang udah jadi, gula yang udah jadi ya. Jadi gue tanggul-tanggul begini kan. Ada 10 karung. Gue tanggul ke ruang produksi biar itu orang produksi pakai itu gula yang udah gue giling. Yang udah gue giling gitu kan. Pas gula terakhir kan ini karung biasa ya, karung biasa cuman gue iket kayak pocong gitu, cuman gue iket doang kayak mirip pocong gitu kan. Gue iket, ada gula yang sendiri nyender di tembok bang, tapi gue nggak itu gula kok bisa gue nyender tembok, sedangkan gula gue taruh tengah-tengah semua gitu. Tapi gue hitung 10 pas gula terakhir, kok ada gula lagi. Gue balik lagi ke ruang produksi, coba hitung dah berapa, 10. Lah ini gula siapa? Udahlah biarin lah, bodo amat, gratis gitu kan, biar banyak juga gula. Pas gue gotong begini kan ujungnya gue tarik begini baru gue panggul. Gue panggul gini, tali bang, tali pocong. Gue tali pocong lagi nyender di tembok begitu kan. Gue tarik, begini kan dia. Kayak ada gitu. palanya? Iya palanya. Gue taruh, gue tendang begini, gue cabut. Pas gue Bang Mul dateng, lihat masih ada itu bang, karena tuh yang si pocong ini gak suka sama gue gara-gara apa namanya, pas dia tangannya begini tuh gue ngatain anak haram gitu bang. Ternyata kesalahan gue di situ mulu bang. Salah ngomong mulu karena gue orangnya asal ucap. Di Bang Mul kan dia bisa orang Banten ya, bisa itu ya sama hal goib lah, sama dia didoain sama ayat-ayat apa ya, kursi atau ayat apa gue nggak tahu tuh. Pokoknya lagi gitu, tapi lagi ngadep ke dia. Jadi nih pocongnya itu kan masih begini, cuman dia duduk kayak jongkok gitu kayak gini. Masih ada itu, nggak hilang. Cuman si anak barunya ini kan fokus ke gilingan gitu. Jadi kan yang gue panggil anak si Bang Mulnya doang gitu. Berarti Bang Mul malu ngeliat. Iya, tapi posisi gilingan gula kan berisik, gilingan produksi itu kan berisik tuh. Jadi dia nggak di Bang Mul lagi ngaji gitu, lagi baca-baca. Jadi gue masuk, si pocongnya gini, kayak gitu-gitu geleng-geleng. Terus akhirnya pas udah selesai, dia bilang jangan asal ngucap lagi, sama jangan ganggu ruangan ini lagi. Sedangkan gue posisi gula di situ. Iya, lagi kerja di situ. Lagi kerja di situ. Makanya si Bang Mul bilang, ya udah deh kalau lu nggak kuat, gue temenin lu dulu beberapa jam sampai jam 12, baru ntar lu ke situ lagi. Sambil gue doain sebelum lu kerja di itu, di gilingan gula, gitu kan. Terus maksudnya apa tuh bang gitu kan? Pas udah begini-gini dia bukan ngilang sih bang, kayak berupa karung lagi, cuman emang bener-bener karung. Cuman tadi yang gue lihat tuh pocong, sama orang Bang Mul juga ngeliat gitu. Akhirnya itu emang bener-bener karung, cuman karungnya itu kosong, nggak ada beras putih gitu. Jadi pas waktu itu kata Bang Mul, dia itu nggak suka sama omongan lu Wel gitu kan. Kenapa? Ya lu ngatain anak haram. Ternyata itu ibunya bang. Ibunya. Jadi itu kamar dulu. Gue tahu cerita dari si Bang Mul nih, baru Bang Mul nih. Yang Tania kan adik gue tuh. Ini di Bang Mul nih, ini kamar ibunya Tania di sini gitu. Jadi kan kamarnya itu mereka pisah-pisah. Abangnya itu di bagian mes gue ternyata. Gitu. Oh abangnya. Abangnya kan anak kedua ya. Nah yang gue bilang tadi ngetok-ngetok itu abangnya.
Abangnya. Jadi 3 tempat itu beda-beda bang. Cuman di ruang produksi ini gue nggak tahu nih. Kan pernah ada yang gulung dudu gitu. Yang ternyata si ibunya itu pindah-pindah ke ruang produksi sama ruang giling gula. Karena mereka itu kan dulu kamarnya tuh gede ibunya. Jadi gara-gara dibuat kontrakan, dibuat pabrik. Itu disekat jadi 2 disekat, ya? Gitu. Akhirnya ya udahlah gue tahu ceritanya kayak gitu. Itu baru pengalaman di guanya itu di situ pabrik di gilingan gula. Next time 4 hari 5 hari itu nggak ada apa-apa bang karena udah didoain lah gitu kan. Seminggu pas seminggu itu hari pas gajian lah tuh gue masih inget tuh. Kan udah masuk gajian tuh ya. Udah sebulan. Udah sebulan tuh ya 3 minggu nggak ada apa-apa. Sebulan pas gue sama gajian gue cobalah tanya ke abang gue tuh. Karena ada bos gue tuh. Ada abang gue. Bang gue boleh nanya nggak ke lu? Tapi gue ngomong bertiga nih, anak barunya itu kan belum gajian, belum dapat gaji dia. Iya. Karena dia masih baru awal pertengahan masuk gitu kan. Kita bertiga ngumpul, mereka si anak baru ini giling masih giling bodo amat lah, gue nggak peduli karena gue gajian nih, gue bertiga. Nah, gue bilang, bang gini kan kita bertiga ya, kita ngomongin lah ya baik-baik ke antara kita, jangan ada yang tertutup. Lu abang gua, abang kandung, dan ini kakak senior gua. Jadi lu kalau gua mau betal di sini, mau nggak mau lu harus jujur sama gua. Jujur apa sih, well gitu kan? Beda panggilannya nggak mau ke abang gua sendiri. Gini bang ya, gua kemarin diganggu di gilingan gula, terus diganggu di gilingan produksi, terus diganggu di gudang. Itu satu keluarga namanya Tania. Ibunya gua nggak tahu bang sama abangnya. Yang gua tahu Tania doang. Karena dari WA itu tahunya gua. Kalau nggak dari WA gua nggak tahu namanya Tania siapa gitu kan. Ya coba lu tanya Mul deh gitu kan, karena dia nggak mau cerita. Karena dia orangnya kekeh. Ya lu gua gitu, kayak nggak mau ngurusin hal-hal goib gitu. Oke. Jadi gimana bang Mul, ceritain Mul ke dia Mul biar tahu dia kan. Ya benar itu yang gua dapetin yang ada gua ucap. Ya jadi ada satu keluarga. Ya itu kamar mes itu kamar abangnya. Gudang giling sama produksi kamar nyokapnya. Dan gudang yang buat karo kardus itu kamar Tanianya. Ya jadi Bang Mul cerita ternyata itu 3 keluarga itu mati gara-gara bokapnya ini bawa uang itu. Bawa uang gitu dari ormas ya, nggak bisa gue sebut ya bang. Ormas. Jadi yang ormasnya ini marah, jadi salah satunya ini yang ditikam gitu. Kalau orang Jakut tahu kejadian ini pasti tahu. Gue udah tahu. Tapi kalau gue diceritain kayak gitu kan gue mikirnya terbayang-bayang emang ya. Jadi nggak bisa gue seolah-olah gue langsung lupain, nggak bisa gue. Jadi gue terbayang-bayang pas pulang gue mikir, tuh kerja enggak ya gitu kan. Gue di situ kebanyakan ini bang, kebanyakan nggak masuk. Kalau udah tahu di situ gue hari itu kebanyakan nggak masuk. Tapi sekali masuk gangguan gue banyak gitu. Jadi gue selang 3 hari nggak masuk. Kadang ada yang sampai seminggu gue nggak masuk. Sampai dipanggil abang gue, lu niat kerja atau enggak? Kalau mau berhenti gue cari lain. Oke, gue berhenti gue gituin kan. Tapi abang gue ujung-ujung manggil gue juga karena yang lebih senior gue juga tuh, bisa dibilang senior gitu. Karena gue tahu karena abang gue juga suka gara-gara gue kerjanya cepet di produksi itu. Kalau orang baru mah ya langsung ngajarin dulu ya. Gitu. Nah, oke lah, akhirnya gue di situ masuklah, gue coba karena gue mikir kondisi abang gue juga, kondisi pabriknya juga. Karena nggak mungkin Bang Mul gue tinggal sendiri berdua sama anak baru gitu kan. Tapi anak baru ini tahu kejadian ini pas pertengahan dia bang, pertengahan dia kerja. Baru. Tapi dia di situ belum mungkin udah dikerjain atau mungkin udah ada kenal baru sama tuh makhluk gitu kan. Tapi dia nggak mau cerita ke gue kayak sama gue gitu. Mungkin cuman dia belum berani cerita waktu itu. Akhirnya gue besoknya kan gajian tuh hari Jumat, cuman Sabtunya ini gue disuruh masuk lembur gitu kan. Cuman itu yang gue bilang kejadian tadi tuh hari Sabtu itu. Akhirnya Senin gue masuk. Gak ada libur bang, habis gajian gak ada libur kan. Senin gue masuk, seperti biasa lah. Kondisi waktu itu Jakut hari Senin itu lagi deres-deresnya hujan. Jadi hujan. Banjir ya. Jadi gue masuk motor segini gue, kaki selutut gue. Karena orang-orang udah pada tinggi tuh. Mobil gue sampai tenggelam bannya gitu kan. Motor gue juga yaudah biarin lah karena gue mau kerja juga. Gue masuk, seperti biasa gue udah tahu nih ini kamar Tania. Gue nggak mau masuk ke sini. Gitu gudang kan. Ini ya? Nggak mau gudang ini lagi. Gue nyimpen motor selalu di mes, gitu kan, di mes. Di mes ini, ini di mes ini di belakang itu kan toilet bang. Oh ada toilet. Iya, jadi buat Bang Mul mandi total gitu kan. Tanya nggak mungkin dia bias baju di depan kamar mandi yang kecil itu. Karena nggak ada pintunya kan di mes.
Jadi di situ anak baru langsung kerja lah gitu kan, karena gue di situ disuruh nenangin diri lagi sama bang senior gue, bang Mul. Udah lu sini aja kalau lu belum kuat giling, biar gue aja megang giling sama gilingan produksi gitu kan. Jadi 2 gilingan dipegang kan. Oke. Ya udah bang, gue istirahat sampai jam 12 lah, gue pusing gitu kan. Ya udah lu diem di sini ya gitu kan, jangan bengong gitu. Mau keluar aja dibilang ngingetin gue gitu, karena ya gue kalau nggak diingetin gitu gue nggak mungkin ke otak gue gitu bang. Iya. Kalau diingetin gitu kayak seakan-akan ada yang ngincer gue gitu. Jadi was-was gitu. Was-was gitu. Ya oke lah, gue bilang bercanda lu ngocol, gue gituin kan. Akhirnya keluar, gue jam 12 gue nonton YouTube. Gue belum nggak tuh kalau ini kamarnya si abang yang, karena gue kan yang baru sampaikan Tania sama sini, yang digangguin banget, yang diketok itu kan baru sekali gue tuh kan. Iya. Akhirnya gue jam 12, mau jam 11, masih ingat jam 11 mau ke arah jam 12 itu gue coba ngintip si Bang Mul lah ke gilingan gitu kan, masih kerja. Gue ngintip ke si teman anak baru ini, namanya sebut aja Roni lah ya. Roni, gue sebut Roni. Ron gitu kan, beres, aman bang gitu, aman bang Samuel gitu kan. Ya udah, nggak makan dulu, nggak nanggung gitu kan. Gue ditinggal di mes, padahal gue nyari kesempatan buat dia ada masuk ke mes gue gitu. Buat nemenin. Oke. Bang Mul nggak mungkin gue ajak kayak gitu kan, karena dia pusatnya intinya digiling. Kalau misal gula nggak jadi, produksi nggak mungkin dikirim gitu, karena gula sumbernya itu kan. Udahlah, gue sendiri bodo amat lah. Gue sendiri lagi tuh bang. Pas gue mau ngencing kan, kok waktu itu kebelet, nggak mungkin gue ngencing di depan buang air kecil di depan ini bilas-bilasan doang, karena itu buat bilas doang gitu kan. Iya. Mau nggak mau gue ke kamar mandi belakang. Itu sekalinya itu baru sekali gue pertama kali gue masuk ke toilet itu, karena gue belum selama ini gue nggak pernah ngencing di situ. Yang samping mes itu ya? Iya. Jadi akhirnya gue masuk ke toilet itu. Posisi toiletnya gini bang, apa namanya? Dulu kan abang gue pernah tinggal di pabrik itu, di mes itu, cuman sama anaknya karena gara-gara banjir mereka pindah ke apartemen gitu kan. Masih ada foto-foto abang gue di mes itu sama barang-barang anaknya dia, kayak mobil-mobilan sama bangku-bangku bau. Gue sebutnya bau. Jadi bau gue itu kayak opung-opung, cuman gue manggil bau gitu bang. Okay. Ada bangku kursi kayak gini gitu kan, buat orang-orang tua yang udah lanjut usia lah gitu. Gue masuk nggak ada apa-apa bang, nggak ada hal-hal yang gue pikirin dah, gue yakin gitu kan. Masuk ngencing, tapi pas gue keluar bukan lap kaki ya, karena gue ngeker, nggak mungkin gue masuk kamar mandi pakai sendal. Gue keluar, si bangku kan ada piano juga ya, ada piano abang bekas abang gue main gitu kan di situ, cuman belum dibawa ke apartemen karena apartemen kecil gitu. Jadi pertama yang gue lihat, yang gue ngeh gitu, bangku sama mainan abang gue tuh goyang tuh, mainan anaknya itu goyang. Jadi bangkunya itu seakan-akan kayak ada orang, bukan seakan-akan sih, emang real gue lihat begitu goyang begini. Ya cuman goyangnya nggak pelan bang, kayak kenceng, kayak ada ngayun-ngayunin gitu kan. Iya. Bilang. Terus lanjut pas itu belum berhenti, mainan mobil anaknya abang gue itu main kayak maju belakang gitu kan. Bang, gue mau lari, cuman itu di hadapan gue di tengah-tengah. Jadi ini pintunya, ini kan pintu toilet. Nah habis itu bangkunya itu duduk di dekat muka, gue kabur mesnya itu lagi ke dalam mesnya lagi. Ya itu mobilnya maju mundur depan gue. Jadi gue mau maju begini, ada mobilnya, ada bangkunya gitu kan. Jadi gue kayak di tengah-tengah itu makhluk gitu kan. Pas waktu itu gue diem sejenak gitu kan, ada suara manggil gue, hey gitu kan. Tapi suara cowok. Yang kemarin cewek sama cewek emaknya gitu kan. Cuman ini cowok. Tapi yang gue pikirin itu bang, si gilingan gue itu yang pocong itu kenapa emaknya masih dipocongin begitu kan? Kalau cewek kan harusnya kan kayak berupa kuntilanak gitu kan ya. Yang sering kita lihat. Tapi ini pocong tapi cewek gitu. Yang gue lihat yang waktu itu tadi gue bilang cerita sebelumnya tuh. Iya. Tapi yang pas gue dengar ini cowok. Hey gitu kan. Hahaha gitu kan. Tawa. Iya, kayak suara bapak-bapak gitu. Cuman ketawanya ngegas gitu, bergema lah, karena kan ruangannya sepi, gue doang kedap gitu kan. Berat gitu suaranya. Berat ya. Gitu kan. Gak usah panik gitu kan. Kamu anak baru, belum kenal saya. Gue nuntuk begini bang. Gue mau lari ke toilet, takut kekunci gitu. Gue mau kabur tapi itu mobil masih main-main gitu. Masih jalan sendiri kayak remote sendiri, tapi bukan remote, mobil remote. Terus bangku goyang begitu kan. Mau lu apa? Dalam hati gue gitu.
kamu nggak perlu tahu saya, dan nggak perlu mau tahu mau saya apa gitu kan. Saya cukup kamu menghargai keluarga saya. Mungkin mereka nggak terima karena mereka waktu itu pernah gua ngatain. Yang itu Yang ya. ya anak haram Oke, sama oke. yang satu lagi gua banting tuh, gua nantangin dia tuh. Saya nggak apa namanya, saya di sini kerja, saya nggak mau apa namanya ngata-ngatain. Itu juga saya refleks gitu kan, hati gue gitu kan. Tapi dia kayak seolah-olah tahu isi hati gue bang, gitu. Seolah-olah kayak tahu isi hati gue. Oke. Kayak, iya, saya bukannya kayak ngatain anak keluarga Anda, cuman saya spontan gitu, karena saya penakut. Ya, karena saya nggak terima, bukan elu sih, apa sih, dia ngomong saya nggak terima, ada bahasa Manadonya, ada bahasa Jawanya, pokoknya kowe gitulah. Kowe, ya gue ngertinya ngomongnya bahasa Indonesia ke lu bang gitu. Iya. Saya, lu apa namanya, udah ngatain keluarga gua, lu udah menghina gitu kan, terus sama lu, dia nggak terima, si anak ini nggak terima karena namanya dibacain Yasin waktu itu sama bang Banten yang itu, Bang Mul ya. Banten ya. Karena kan orang Banten itu kan ya ngaji gitu, jadi kemanasan emaknya itu kayak berarti dia mikirnya, gue mikirnya itu emaknya tuh kayak terpurung dalam kayak pagar-pagar ini lah, kayak muslim gitu, kayak orang muslim kan tahu kan tuh kayak gitu. Makanya dia marah, banyak panasan kali ya kan. Nah, bebasin orang tua saya gitu kan, bebasin. Dia ngomong begitu. Ya langsung gue lari lapor ke Bang Mul gitu kan, karena yang waktu itu kejadian gue ngeliat sama Bang Mul kan, bang sini dah, udah matiin dulu gilingan gulanya gitu kan. Kenapa lagi sih gitu kan, nggak bisa tenang banget gue ngeliat gue giling gitu kan ya, udah mending gue backup gitu kan. Udah sini dulu bang, tadi gue ngeliat dengar suara anaknya ngomong gitu kan. Siapa? Abangnya kayaknya dah, udah. Dia nggak suka kalau nyokapnya itu kepanasan dibacain apa namanya, surat-surat gitu. Siapa sih sini, gue bacain lagi gitu kan. Gue masuk, ngajak lah ke toilet, karena itu kan posisi masih depan mes kan. Toiletnya belakang tuh, kan ada 2 toilet depan, sama buat bilas, sama buat dia kencing mandi gitu segala macam ya. Nah gue ajak dia tarik ke dalam, telang 2 menit, semenit 2 menit itu nggak ada suara apa-apa. Tapi pas gue mau cabut balik lagi, dia mau cabut ke gilingan lagi, ada suara, tunggu gitu kan, kamu apakan orang tua saya gitu. Tapi ngomong bahasa Jawa, dia doang yang tahu sih Bang Mul yang ngertiin gitu kan. Lepasin keluarga orang tua saya, bukan ngomongnya keluarga sih, orang tua gitu kan. Ya, terus kowe nyusahin atau apa gitu buat orang tuanya. Iya bahasa Jawa, gue nggak ngerti bahasa Jawa soalnya. Nah, abis itu katanya Bang Mul ngomong, saya lepasin tapi jangan ganggu teman-teman saya gitu kan. Kata Bang Mul, kita nggak ganggu, kita mau kenalan gitu. Jadi dia pokoknya intinya di itu, penunggu di situ, dia harus kenal sama orang baru gitu. Jadi biar kenal gitu, biar nggak ada rasa takut lagi. Mungkin tantangan buat kita sendiri sih karyawan di sono gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dibilangnya, oke, saya lepasin, tapi kalian harus janji jangan ganggu produksi di sini, karena kita nih produksi, nggak bukan main-main gitu kan. Oke, akhirnya Bang Mul bacain lagi tuh di mana, gudang. Si gudang, gue nggak ngikut dia ya, karena gue di mes itu istirahat gitu. Bukan, gue dilarang sama dia tuh nggak boleh ikut dia, karena gue kan posisi lagi lemah. Karena kalau gue nggak siap lemah, badan gue itu gue yang kemasukan. Bisa kerasukan. Iya, jadi gue jangan ikut. Akhirnya Bang Mul yang gituin. Nah, akhirnya nggak ada apa-apa lagi di situ. Jadi setiap gue kejadian itu bang dibacain itu 2 hari nggak ada, 2 hari muncul, 3 hari nggak ada, 3 hari muncul, kayak gitu. Gitu tantangannya. Gue belum dengar dari orang yang itu ya, anak baru itu kan. Selang cerita, singkat cerita, gue ngumpul lah bertiga sama anak baru itu kan. Lagi makan siang lah posisinya. Abis kejadian itu ya. Gue nanya, Roni, jujur ya sama gue ya, lu selama ini ada gangguan nggak selama bekerja udah seminggu ini gitu kan, seminggu 2 minggu ini? Emang kenapa bang gitu kan? Nggak apa-apa, jujur aja, kata Bang Mul. Iya kalau emang ada, biar saya netralin badan kamu gitu, kata si Bang Mul. Bang Mul itu ya. Habis itu nggak ada bang gitu kan. Itu katanya dia, si anak itu coba jujur, kata Bang Mul, coba jujur gitu kan. Akhirnya jujur deh. Ya bang, gue ditampakin sama si Tania gitu. Tania. Cuman gue doang yang belum ditampakin sama Tania bang. Adik gue, si anak baru itu udah semua. Cuma gue nggak, entah kenapa dia ngingetin gue doang kali ya gitu. Tania. Terus apalagi?
Iya, gue sampai rumah diikutin gitu, sampai rumah ngikut si anak baru itu. Cuman makanya waktu itu pernah gue sebelum kejadian gue tanya ini, si anak baru ini datang lemes bang, gitu, kayak bergadang gitu, kayak bergadang. Oh berarti yang kemarin lu datang lemes itu lu habis ditampakin gitu, dikerjain. Iya, gue sampai rumah. Sampai gue mandi jam 6, gue diikutin sampai jam 10. Diikutin gitu? Si Tania ini kayak, apa ya bang ya, contohnya, aduh gue gak mau nyebutnya, centil gitu bang. Oh, maunya deket Iya, gue cowok? nggak bukan ngatan murahan ya, centil gitu. Jadi kayak orangnya, oh ya tau lah orang Manado sama Jawa kan gitu kan. Apa namanya, anaknya cantik pasti. Gue udah mikir Manado sama Jawa pasti parasnya mukanya cantik gitu kan cewek. Iya. Cuman karena ada gue bilangnya ini rusak kan, gue nggak mikir ke perspektif ke lebih tinggi lagi, berlogika lebih tinggi lagi gitu kan. Gue bilang, maunya apa sih bang kayak gitu ya, nih makhluk gitu si Tania, khususnya Tania ini karena yang ngerjain gue lebih parah ini Tania nih sebelumnya si gitu. Iya, karena dia yang lebih centil gitu, lebih interaksinya ada gitu dibanding abang sama kakaknya. Abang ini baru jarang, cuman sekalinya nakutin gue serem gitu. Tadi yang berat suaranya. Abis itu mainin anak mobil-mobil anaknya itu, anaknya abang gue dulu tuh, bilang. Dia tuh suka, si Tania itu suka sama cowok-cowok, cuman yang sepantaran lu pada gitu, yang berumuran masih muda gitu. Iya. Karena dulu dia punya pacar, punya janji, katanya pacarnya dia mau tunangan sama dia tuh, cuman udah keburu meninggal. Keburu dibunuh itu ya? Iya, jadi pacarnya itu cari cowok cewek lain gitu. Makanya gue bilang, makanya lu jangan takut, dia tuh cuma pengen tahu kenal lu gitu. Walaupun lu didatengin, dia nggak jahat buat gitu. Ya walaupun gak jahat, ya namanya makhluk kan kita ngeliat ini serem ya. Apalagi mukanya setengah begitu kan. Pasti takut. Lu enak bang, lu ada bilang gak usah takut. Lagi lu kalau jadi gua gimana gitu perasaan lu gitu kan. Ya udah alhasil kita buat kesepakatan. Jangan pernah takut gitu, jangan pernah panik kalau misalnya ketemu mereka. Cukup ajak interaksi biasa, ngomong. Kalau misalnya dia ganggu lebih lagi, lu lepas gitu. Lepas itu berarti lu kabur gitu. Jangan sampai lu ladenin lebih dalam. Kata dia sih, si Bang Mul yang bisa ngeliat itu. Kalau lu ikut dia lebih berinteraksi lebih dalam, lu yang bakal ikut ke dunianya dia gitu. Malah dia makin suka makin suka. Lu yang bakal ikut ke dunia dia, lu yang bakal jadi kayak dia gitu, kata dia. Makanya gitu tantangannya lebih gede. Makanya kalau panik, udah lu cukup ajak interaksi. Cuman kalau misalnya dia udah makin jadi gitu, makin jadi itu kayak minta-minta aneh-aneh gitu, lu cabut gitu. Kabur ya? Cabur, jangan dia ladenin lagi. Tapi dia kabur tuh nggak mungkin ngikutin kita. Tapi kenapa itu anak baru itu diikutin? Karena dia diladenin bang. Lebih dalam, itu yang dibilang Bang Mul itu, diladenin lebih dalam. Kalau gua kan kabur tuh. Ya kan? Berarti si Tania berarti suka ya? Ya, suka sama si anak baru ini. Ya sama aja kalau gue datang lagi dia suka sama gue juga. Jadi dia tuh suka sama yang sebaya gue gitu. Iya. Tapi si Roni ini lebih ngedalam. Emang si Roni gue akuin sih kayak bule gitu, bukan bule sih, kayak putih, cuma ganteng gitu kan. Ganteng, ya. Nah, lebih suka gitu kan, lebih dalamin dia kan. Makanya gue bilang, Ron, jangan-jangan lu ngedalamin dia, yang nyautin dia lebih dalam gitu kan. Kayak bukan, kalau gue kan nantangin ya, kalau dia sih ngedalamin banget gitu kan. Oke lah, lu bilang, kata lu kalau kapan-kapan lagi kalau ketemu sama dia lagi berinteraksi, lu jangan cukup bilang jangan ikutin gua pulang gitu. Karena kalau dengan kata-kata itu mereka tahu kalau kita ngebatasin dunia kita gitu kan. Lu boleh teman gua dekat sama gua, cuman sebatas kita, dunia kita udah beda gitu. Kata Bang. Oke lah, gua udah tahu. Iya Bang, oke deh kita sepakat ya, jangan kayak gitu lagi, jangan panik pokoknya ya. Gue tetap aja kalau lu bilang begitu, gue namanya orang panik kan gue bisa bilang jangan panik gitu kan. Apalagi gue lebih tahu banget, lebih tahu orang tua yang mereka yang udah gue ngeliat gitu kan, abangnya udah ngeliat gitu kan. Besoknya gue datang kerja lagi. Hari Selasa tuh ya, hari Selasa gue killing. Jam 8 ya gue open produksi gitu kan. Jam 8 udah kerja masing-masing. Ingat ya sebelum kita kerja, ingat ya jangan panik gitu kan. Iya siap Bang. Masuk ke gilingan gula jam 12 nggak ada apa-apa Bang. Tapi pas udah selesai istirahat balik lagi, pas di pintu masuk gue ngeliat ibu, bukan ibu sih, kayak cewek terbang. Kan pertama gue pocong ya. Yang kedua ibu gitu kan. Teman gue yakin ini bukan si ibunya, karena ada makhluk yang lain gitu. Karena yang gue lihat itu ibunya. Kenapa gue bilang bisa ibunya? Karena waktu pas anak yang pertama ini ngomong, lepasin anak saya, berarti benar itu jelas pocong itu ibunya dia. Tapi ini ada yang terbang gitu, kayak kuntilanak gitu. Gue yakin itu bukan ibunya. Gue yakin gitu. Karena gue tahu ibunya itu pasti pocong itu.
Kalau misalnya si kuntilanak itu nggak mungkin gue temuin dari awal gitu. Ini baru gue temuin bang. Terbang kayak nginterin apa namanya produksi itu produksi. Ya produksi gue muter begitu. Cuman dia kakinya nggak nampak, tangannya nggak nampak, cuman kayak sekilas kayak selimut terbang putih gitu. Selimut terbang. Cuman dia nggak ngomong, belum ngomong. Iya. Pas dia itu kan siang mau teriak gimana? Gue cuman cengok di pintu begini. Kayak di notis gue bang, kayak di notis. Pas dia berhenti, dia terbangnya ke arah gue, dia keluar kan ada pintu tuh, gue berdiri di pintu, dia keluar ke arah gue, sus gitu bang. Gila. Kayak gitu, jadi gue bisa lah gue masuk ke lagi. Gue bilang lagi ke bang gue, bang sini, bang Mul gitu kan. Tadi ada yang terbang, itu nyokapnya si Tania atau bukan gitu kan? Siapa sih? Gitu. Dia datang kan dia bukan anak Digo sih, kayak dia tahu apa yang gue rasain, cuman dia belum ngasih tahu gue gitu. Dia ngeliat apa yang gue lihat kayak tembus pandang, nggak tahu lah gue, pokoknya orang Banten gitu kan. Iya. Gue ngomong itu bukan orang tuanya Tania, bener bukan. Itu dari penunggu yang sebelah apa namanya temennya, bukan temen Tania sih, kayak tetangganya Tania dulu, cuman yang meninggal lebih dari Tania. Ada ceritanya lagi. Ada temennya ya, cuman gue itu nggak mau mendalamin banget. Dia sering ke ruang penggilingan itu karena nyokapnya ini kan temenan dulu sama tetanggaan gitu. Jadi disitulah tempat mereka bermain gitu. Jadi ya di situ. Gue baru ngeliat itu, baru mulai. Nah, gue bilang mikirnya gini, apa jangan-jangan tangan yang gue lihat itu bukan tangannya si ibunya gitu kali ya? Karena kan ibu kayaknya pocong gitu kan. Pocongan itu. Nggak mungkin tangan itu ya, mungkin itu tetangganya sebelah gitu. Makanya gue nggak mau cerita ke lu, kan kampret. Gue bilang, lu berarti nggak mau cerita setengah-setengah gitu kan? Berarti ini di dalam ini ada berapa? Gue jelasin ke dia, gue ngomong ke dia gitu. Oke, tapi lu jangan panik ya gitu kan. Dijelasin, sekarang lu diem merem gitu kan, merem. Kayak dibuka mata batin gue bang, cuma sejenak gitu, cuma berapa doang. Lu mau tahu kan di gudang ini ada apa ya gitu kan, khususnya di ruang giling ini. Tapi gue buka, lu jangan takut gitu kan. Gue buka mata batin lu, jangan takut, jangan panik. Kalau misalnya panik, lu bisa habis gitu kan. Iya. Oke deh, tapi lu di belakang gue ya, iya. Gue udah buka, pokoknya digini-giniin sama dia gitu kan. Digini-gini nih. Iya, pokoknya digini-gini sama dia mata gue. Pas gue merem begini, gue buka begini, ngumpul bang semua bang. Ada pocong, tuyul, kuntilanak yang gue lihat sama pocong ini emaknya itu, pocongnya itu kuntilanak merah. Terus abis itu yang di gilingan gula itu lagi berdiri kuntilanak juga. Jadi di penghuni gilingan itu numpuk, tempatnya mereka bersarang di situ gilingan gula ternyata. Makanya kenapa gilingan gula sering mampet, AC sering mampet, itu mereka kerjanya mereka. Gara-gara mereka ngumpul. Jadi satu ruangan itu energinya kuat di situ karena kayak ada pintu gaib gitulah. Yang di situ. Iya, antara rumah gua sama rumahnya, pabrik gua sama rumah sebelah gitu. Jadi keluar masuk ke mereka gitu. Jadi gua bilang, aduh nggak kuat bang. Gua bilang, coba lu diem dulu, lu mulai Tania kan. Disitulah gua mulai Tania sama abangnya. Dipanggil sama Tania datang di gini. Tania itu centil bang, serem sih iya, cuman centil. Gimana wujudnya itu? Putih kayak orang Manado. Dia nggak ke Jawa, ikutin ke bapaknya. Ikut. Cuman di bahasa Jawa, medok. Pakai baju apa yang lu lihat? Dia kayak kebaya gitu, bukan ya kebaya, cuman warna merah gitu kan. Dia mati ternyata lagi pas waktu kebaya mau nyinden. Karena emang dia suka sama ada Jawa. Dia pas mau nyinden, ada orang yang ormas itu nggak terima sama bokapnya, dibawa kabur duit ormas itu. Di situ mereka dihantam. Abangnya pakai, pokoknya abangnya gue lihat itu celana pendek segini kayak celana main, cuman mukanya tuh separuh karena abangnya itu habis ditusuk, diinjak begini, dikeset kan di ruang pabrik itu bang kasar-kasar bang. Apa namanya tempat barang-barangnya itu kasar. Jadi lu salah injek aja bisa berdarah kaki lu. Nah itu dia tempat itu diinjak begini sama dia gitu. Makanya di situ gue bilang, oh gue udah tahu nih Tania. Cuman gue di situ pengen berani pas ada Tania gitu, ngeliat serem sih iya. Cuman sebelahnya kan cantik bang. Sebelahnya dia cantik, masih utuh gitu sebelahnya. Cuman dia setengah begini. Sebelahnya bukan setengah hidung rata begini, jadi senyamping gitu. Nyamping begini. Ya kayak gue bilang, bisa dibilang ya itu mungkin kesalahan bokapnya juga sih. Jadi gue liat, mereka tuh bertiga, jadi abangnya berjejer kayak di tengah gua ngeliat nih, abangnya, emaknya, sama ini. Yang lain pada terbang-terbangan. Yang gue lihat itu pas gua buka mata batin rame, ada bukan rame gara-gara orang tawuran gitu, rame ada makhluk gitu di situ. Jadi tempat di situlah gua baru tahu pintu goib di situ, dan ada yang ditaruh
abang mall ini kayak licik bang. Apa? Gimana? Dia tahu pusaka, ada pusaka di situ kayak pusaka peninggalan sebelum nih rumah jadi itu juga sebenarnya tuh kayak tanah kosong. Ada orang yang nancepin pusaka. Jadi itu pintu goib lah terbuka gitu. Oke, makanya banyak Iya, banyak pancingan energi ke situ pusaka itu. Dan lu mau tahu bang? Lu mau lihat nggak? Tapi jangan kaget ya. Itu posisi masih dibuka ya mata batin gua. Ayo sini ikut gua ke gilingan gua. Gua ngelewatin itu makhluk-makhluk di tengah-tengah. Berarti rame itu? Rame, pokoknya di satu gilingan karung ini kan karung tumpuk sampai ke atas. Ini ada yang duduk, kayak kuntilanak merah lagi berdiri. Gua nggak sanggup ngeliat bang, karena gua merem gini ya. Coba sini Wel. Udah ditunjukin lah pusaka, keris kecil kayak semar mesem gitu, cuman ada 2 semar mesem sama keris. Umpetin ditanam di situ. Karena biar apa ya? Biar abang gua belum ada izin halal. Jadi biar warga-warga situ nggak tahu sama apa buat tameng pabrik gua. Tameng gitu lah ya. Tameng pabrik gua. Berarti itu dipasangnya pas rumah udah jadi itu. Pabrik itu udah jadi. Iya, pabrik. Itu dulu tanah kosong dibuat buat rumah jadi pabrik gitu. Oke. Jadi abang gua sebenarnya tahu, cuman nutupin biar nggak tahu itu dia melicik di situ. Jadi gue nggak mau nyalain abang gue ya, itu namanya usaha, kita persaingan juga berat ya, main akal-akal gitu wajar juga. Ya tapi sekarang abang gue udah pindah ke Tangerang, udah buat halalnya juga gitu. Udah bersertifikat. Ya. Sertifikat udah diurus semua udah semua, jadi tinggal terima jadi doang. Nah di situ gue baru ternyata ada pusaka yang ditancap di situ buat ngindarin warga kayak penameng biar ini pabrik biasa. Pandangan orang awam kan kita ngeliat pabrik biasa gitu kan, pabrik bersih. Cuman apa yang kita lihat tuh beda tuh. Agak yang lu bilang tadi kotor ya? Iya kotor. Jadi itu ternyata ada sisi baiknya, ada sisi buruknya tanam tancepan pusaka itu. Yang minusnya resikonya itu makhluk-makhluk ikut kepancing ke situ. Cuman yang buat mereka untungnya itu abang gua untung ya pabrik gua aman gitu. Karena kalau misalnya warga-warga tahu itu buat kimia udah ditutup bang. Itu buat kimia semua gitu. Pedes gitu. Makanya dia bilang ya udahlah, oke, gua udah tahu sekarang. Tapi gua masih belum ditutup mata batin gua, masih ngeliat mereka. Terus ada si Sania masih orang tuanya itu nyamperin gua pas di pusaka itu. Ya, aku cuma mau kenal kamu takut dan ngata-ngatain aku. Makanya aku marah, banting yang kata itu bang, kipas itu. Kipas sama bang, itu ya? Nah, makanya ya, karena gue nggak kuat lagi, gue ditahan leher gue begini sama abang gue. Coba lu ngomong aja sama Tania gitu kan. Maaf ya kalau misalnya gue salah dalam ucapan tutur kata gue kemarin, karena posisinya emang gue penakut gue gitu kan. Tapi gue nggak tahu nih apa namanya arahnya, kan gue kayak orang gila lah ngomong sendiri kalau kita orang gitu kan. Iya. Gue ngomong ya minta maaf lah, ya kami maafin, kami emang begini, emang dia begitu bang kalau ada orang karyawan baru gitu. Katanya dia sempat ada, kata Bang Mul sama si itu pernah cerita ada karyawan yang sampai gila nggak kuat di pabrik itu. Jadi nggak kuat, ya gue sih penakut cuman gue kuat-kuatin gitu. Kamu beruntung kamu kuat gitu kan, masih walaupun penakut, tapi ada karyawan yang nggak kuat jadi gila gitu. Karena emang banyak lihat begitu kali jadi gila ya. Gangguannya banyak bang gitu. Kacau. Ya akhirnya gue di situ tahu sisi gelapnya pabrik abang gua sama ada apa aja sebelumnya gitu. Karena emang ada satu keluarga yang ditikam di situ gitu. Jadi berarti yang gue tanya ke sini, berarti yang nyanyi Jawa itu kamu? Ya itu aku gitu. Karena dia setiap mau munculin ke kita, ke yang kita anak-anak baru ini, dia selalu awalnya bahasa Jawa karena dia mau kenalin kalau dia dari Jawa tapi berparas Manado. Sulawesi Manado. Sulawesi Manado iya. Ya makanya gue bilang gitu ya, masuk akal juga sih karena emang pusaka itu yang mancing segala macam makhluk. Mikir gue gitu ya orang awam. Mikir gue karena walaupun lu ada pintu kebuka, ada pusaka biar tuh pabrik aman, ya mau nggak mau tetap aja pabrik lu begitu-gitu doang gitu. Jadi ya mau nggak mau ya gue tau lah ini ya pabrik abang gue gini. Lah gue di situ singkat cerita begitu, gue minta maaf, barulah abang gue ngurus surat-surat. Baru pindah ke Tangerang ini. Ini bang, gue agak bingung sama yang masalah pusaka ini bang. Berarti kan kesimpulan ini kan gudang lu ini bekas rumah berarti ya? Bekas rumah. Berarti bisa dibilang rumah dijadiin pabrik. Ya. Nah itu
saat satu keluarga ini yang dibantai habis itu pusakanya udah ada belum? Saat yang dibantai itu belum ada. Belum ada. Oh, berarti Jadi itu. pas mau dibangun pabrik itu baru ada. Oh, berarti abang lu dimasuk, baru dikasih pusaka Ya, gitu ya. kan sebelum jadi pabrik ini juga jadi tempat persinggahan abang gua sama keluarga dia juga nginep gitu. Jadi sebelum oke, dipindah ke oke. apartemen, emang itu pabrik juga, cuman abang gua tinggal di situ. Tinggal situ ya. Iya. Oke, buat ngurus Segala macamnya itu. Berarti yang handle pabrik itu awalnya abang lu sendiri. Iya. Oke. Beli rumah, pokoknya beli lahan di situ dijadiin rumah. Di rumah itu dijadiin bahan produksi pabrik. Makanya gua agak kaget nih pas awal kok pabrik isinya 4. Nggak taunya emang pabrik kecil ya. Pabrik kecil. Dan emang itu kalau dilihat dari luar ya emang rumah kayak rumah biasa. Iya, rumah biasa gitu. Oke. Nah, gue penasaran nih bang ya. Tadi kan lu dibuka mata batin ya, Iya. sampai ngelihat segala macam. Itu saat lu dibuka itu si Roni lagi di mana bang? Ini lagi digilingan gitu bang. Oh masih Enggak, begini? dia nggak mau, dia orangnya pendiam dah. Gue jelasin dia itu orangnya pendiam, dia fokus kerja orangnya gitu. Sampai sekarang dia yang direkrut ke Tangerang sama abang gue karena keseriusannya dia gitu. Berarti dia ngelihat lu keliling tuh, ngelihat Iya. makhluk sama Bang Mul. Dia tahu si Bang Mul ini orang Banten, gue udah gangguan dia tahu, cuman dia nggak mau ikut nimbrung gitu, karena dia mau fokus kerja. Kalau dia ikut ke gue, dia pasti bakal gila, nggak kuat juga. Aduh kacau sih. Makanya mau banyak gitu. Berarti itu bisa dibilang ada sesosok makhluk yang nyerupain keluarga yang terbunuh ini ya. Jin yang nyerupain ini. Yang make identitasnya si Tania, si kakaknya sama ibunya. Sampai-sampai waduh, ngeri banget sih ya. Itu mungkin gara-gara pusaka kali ya Bang ya? Pusaka. Karena kalau nggak ada pusaka itu nggak mungkin makhluk lain Iya. terpancing gitu. Karena ada pusaka itu kan energi-energi lain kan ngikut. Karena energinya negatif, mungkin dari luar pada masuk. Pada masuk. Dan itu ternyata energi negatif bisa mempengaruhi itu ya Bang ya? Apa? Mesin produksi ya? Iya, apa namanya, banyak makhluk-makhluk itu yang bikin mengembang. Jadi yang sebenarnya AC itu ruangan itu nggak terlalu ngep gitu kan, dingin. Oh, jadi gara-gara ngep ya? AC, gara-gara ngep. Karena emang energi gue keserap banget, jadi kayak keringetan gitu. Oh, jadi gampang capek ya? Gue ngeliat juga pas waktu gue buka mata batin, ada yang di gilingan gula berdiri, ada yang di AC lagi duduk begini, kakinya begini-gini. Emang semuanya tuh pada ngumpul di itu. Makanya AC, lampu udah diganti berapa kali, Yang di tetap aja ruang kayak gula gitu. itu ya? Iya, PLN waktu itu udah ngecek normal, tegangan gitu listrik, nggak ada kendala apa aja. Iya, berarti percaya nggak percaya nih ya? Iya. Berarti Ala-ala. sosok gaib ini bisa mempengaruhi Iya. benda ya Bang ya? Benda-benda Gue mikirnya elektrik. logikanya ke situ bang, karena pas gue lihat yang awalnya sebelum buka mata batin gue itu biasa kosong, ruangan kosong gitu yang berisi gula doang. Ternyata ada yang lebih banyak lagi gitu. Dan yang di pusakanya itu dicoloknya itu di bawah tanaman gilingan itu. Gilingan yang gula? Iya, makanya pas mau lihat gilingan gula itu kita angkat, bongkar dulu gilingannya, kita lihat oh iya ada dua. Oke. Jadi kan dia numpuk-numpuk, bekas-bekas gula yang itu numpuk-numpuk ada gilingan. Oke. Jadi kemungkinan bapaknya sih masih hidup ya? Ya, kalau dibilang sih Nggak tahu juga ya. Iya. Nah kalau bapaknya nonton, berdosan. gue tau gue jadi naik up kayak gitu deh. Berdosan dan kalau bapaknya nonton nih. Karena Berarti ya gitu doang. berarti ini pernah viral ya kasusnya ya di Jakarta Utara nih. Pernah dia sama dia. Pernah sama dia ya. Berarti ya bapaknya pasti tahu nih kalau nonton. Karena kan dulu kan hukum juga nggak begitu ketat kayak sampai sekarang. Jadi dia kabur kemana bawa uang kabur. Iya itu juga ormas ya. Kita nggak nyebutin ormasnya ya. Iya. Cuman kan ini mah urusan bapaknya lah ya. Kenapa dia bawa uang ormas kayak gitu banyaknya sampai keluarganya itu dibunuh. Oh ya Bang, nih gue penasaran nih Bang. Di awal kan lu dapat nomor si Tania nih. Iya itu. Itu masih ada nggak nomor itu Bang? Di HP rusak masih ada. Oke, HP tapi rusak. Udah rusak. Gara-gara waktu itu pas gue mau kerja ke Tangerang, karena gue mau buang sial mungkin ya. Gue mau lepas semuanya itu di HP gue. Oke. Jadi gue masuk. Tapi waktu itu sempat gue servis di tahun 2002 kemarin tuh. Kan gue kerja 2021. 2022. Kan gue kerja 2021 nih. 2022 gue coba servis, ya kan. Itu masih ada nomornya. Oke. Sekarang masih ada Karena nggak? kan WA gitu. Sekarang Udah rusak gara-gara baterai kembung gitu. Aduh. Samsung, sayang sekali. HP Samsung juga. Nah, kalau tahu Ada. di-share aja nih biar. Pokoknya namanya Tania, ada gambar bunga gitu. Oke, iya. Bunga. Terus ada statusnya bahasa Jawa, emang orang Jawa gitu. Jawa sama Sulawesi gitu. Memang parasnya Manado ya? Ya, parasnya Manado. Cantik sih, gue ngeliat tuh dia cantik. Cuman ya karena mukanya rusak sebelah ya. Ngeri juga kalau gitu. Kayak sinden gitu ya. Iya, oke. Bisa juga. Oke, itu tadi cerita dari Bang Samuel. Gimana pendapat kalian? Tulis nih di kolom komentar. Gimana kerja di, bisa bilang rumah produksi ya? Pabrik
yang isinya setan semua, gila sih gue mah. Gue gak kuat kayak gitu. Berapa bulan waktu ya? Sebenarnya 5 bulan. 5 bulan. Cuman yang singkat-singkat itu gitu. Aduh, 5 bulan ya gangguan begitu apalagi bertahun-tahun. Tapi ya akhirnya kan pabriknya udah pindah ya ke Tangerang ya. Udah resmi ibaratnya. Resmi, ya. Semuanya legalitas sudah diurus. Oke nih Bang, terima kasih nih Bang udah share pengalaman cerita yang gila epic banget sih ini. Sungguh merinding banget dari tadi Bang, cerita lu gila serem banget. Gue yang kalau misalnya nyebutin masih suka merinding Bang, karena gue masih mikir-mikir 2 kali. Ya orang kejadian baru kemarin kan ya, baru tahun-tahun kemarin, belum lama lah ibaratnya. Duh, yaudah deh, sebelum closing biasa gue mau infoin ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Samuel, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Ya udah nih, segitu dulu. Gua Putra pamit undur diri, Bang Samuel juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.